Halo, Teh. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak atas tadi nunggu lama karena ada kendala teknis sebentar. Oke, mungkin karena mungkin peserta sudah pada hadir dalam Zoom ini, mungkin kita apa langsung saja kita lanjut ke acaranya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Muhammad Salim, selaku anggota Dana dan Usaha Forum Tarbawi di International Islamic University Malaysia. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjadi moderator dalam acara kajian bulanan Khotar yang bertemakan berbisnis ala Rasulullah SAW dan para sahabat. Oke, sebelumnya saya ingin berterima kasih dan mengucapkan selamat datang atas kehadiran para peserta dan narasumber Bapak Usda Hetta di bawah. Ya, Pak. Oke, untuk agenda selanjutnya ialah pembacaan Al-Quran yang akan dibaca oleh saudara kita, yaitu Saudara Hilmi Azmi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira wa anna alladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum adzaban alima wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kanal insanu ajula wa ja'alna al-laila wan-nahara ayatain famahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahari mubsiratan litabtaghu fadlan min rabbikum wa lita'lamu adadas sinina wal hisab wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudara Hilmi Azmi atas tilawahnya. Baik, untuk agenda selanjutnya ialah kita mendengarkan kata sambutan singkat dari Ketua Khotar periode 2021-2022 kepada Bang Azam Kasuba. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, cek. Terdengar ya? Ya, terdengar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Ana di sini mungkin mewakili ya ketua Khotarnya karena sedang berhalangan untuk hadir karena ada beberapa agenda yang lain. Ana sendiri dari divisi PSDM Forum Tarbiyah. Insya Allah, Ana juga mau mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para peserta semua, audiensnya, dan juga untuk pematerinya, Ustadz Pak Usda Ribawa ya, Ustadz. Ya, terima kasih sudah bisa menghadiri acara kami, Ustadz. Kemudian alasannya juga kami buat mengadakan kajian ini, salah satunya ini bentuk program kami yaitu kajian bulanan, dan alhamdulillah salah satunya dalam bulan ini berjudulnya tentang berbisnis ala Rasulullah dan para sahabat begitu. Apalagi kita juga mau mengencourage gitu mahasiswa Indonesia yang ada di sini untuk lebih terlibat dalam dunia bisnis. Salah satunya juga dalam pandangan
Islamnya gitu. Salah satunya bagaimana cara Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya berbisnis. Kemudian juga harapannya dengan adanya kajian ini ke depannya para mahasiswa ini, audiens semuanya bisa mengaplikasikan begitu materi yang nanti Pak Wus dari bawah sampaikan begitu. Bagaimana cara Rasulullah SAW melakukan bisnisnya, para sahabat-sahabatnya, bagaimana mereka melakukan bisnis dan juga salah satunya menyebarkan Islam begitu. Jadi mungkin sekian juga dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Azam Kasuba. Oke, mungkin agenda selanjutnya ialah masuk ke sesi perkenalan narasumber. Oke. Dengan Bapak Wusda Hesta Ribawa, beliau S1 di Universitas Pajajaran 2002-2007, dan beliau juga founder dan CEO PT Rezeki Grosir Promosindo dan CVRG Promosindo, dan juga founder dan CEO PT Rumah Custom Merchandise 2015-2020. Oke. Selamat malam untuk Bapak Wusda Ribawa. Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mas Salim ya? Iya, benar Pak. Bukan Ci ya, Mas Salim ya. Oke. Terima kasih sudah berkenan hadir. Dan untuk agenda selanjutnya ialah sesi pemaparan materi tentang memaknai bisnis ala Rasulullah SAW dan para sahabat, dan juga cara supaya mahasiswa atau entrepreneur mudah mengimplementasikan bisnis ala Rasulullah dan para sahabat di era kontemporer, yang akan dipaparkan oleh Bapak Rusdi Wibawa. Untuk Bapak Rusdi Wibawa, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, tes suara cukup jelas? Jelas Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada panitia, Mas Salim, kemudian Mas Azam. Sini panggilnya Mas semua ya, orang Indonesia kan ya. Kemudian ada Mas Mafi yang memang alumni saya nih, yang undang saya dari kampus Umar Usman. Terima kasih hari ini, syukur alhamdulillah kita bertemu. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat. Saya diberi amanah untuk menyampaikan materi yang menurut saya cukup berat versi saya, karena saya bukan ustadz. Tadi beberapa kali sebut ustadz ya. Jadi saya ini pure-nya adalah praktisi bisnis. Kurang lebih sudah hampir 20 tahun ya. Jadi saya berbisnis dari zaman kuliah. Dari zaman kuliah semenjak itu bikin IO, bikin PH, bikin majalah, kemudian radio. Sempat juga bikin kafe, distro, rumah makan, macam-macam lah, bisnis startup dan lain-lain gitu kan. Nah, artinya saya benar-benar pure praktisi yang dulu di 12 tahun pertama mungkin menjalankan bisnis itu tanpa ilmu. Akhirnya tahun 2012 kurang sedikit ya, saya ketemu dengan guru hebat luar biasa. Mungkin sekalian share screen ya perkenalan ya. Jadi sudah kelihatan ini materi slide presentasinya? Sudah. Oke, terima kasih nih kepada panitia. Di sini kita nyebutnya apa ya? Forum Tarbawi IUM ya? Iya Pak, Forum Tarbawi. Oke, luar biasa nih. Saya sih tadi stalking dikit ya, lihat-lihat ya. Ini organisasi dakwah kampus mahasiswa Indonesia di International Islamic University of Malaysia. Dan tadi sempat googling sebentar, oh ternyata saya pernah lihat nih, ini kampus beberapa orang hebat ini. Kampusnya cukup besar ini. Jadi alhamdulillah bersyukur bisa ketemu. Terima kasih kepada Mas Wafi. Jadi panggil saya Mas, atau biasanya kalau di kampus bisnis saya dipanggilnya coach sama teman-teman. Jadi bukan Ustadz, disclaimer ya. Jadi harapannya malam ini mungkin kajiannya lebih banyak kepada kepraktisan bisnis yang dibawa ke dalam value Islam.
Jadi saya sendiri kurang lebih hampir 20 tahun, lebih ke banyak praktisi, dan 8 tahun, 9 tahun terakhir itu lebih kepada pengajar. Nah, mungkin di 4 tahun, 5 tahun terakhir saya bisa dibilang mengenal Islam lebih dalam ya. Dari lahir sih udah Islam ya, dari lahir dari keluarga Islam, tapi mengenal Islam lebih dalam itu kurang lebih 5 tahun terakhir, dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu saya tentang hukum halal haram, syubhat dan lain-lainnya. Ya kayak misalnya dropship halal atau haram gitu kan, menggunakan transaksi ini halal atau haram, menggunakan e-commerce bagaimana hukumnya, kemudian transaksi ini bagaimana hukumnya. Akhirnya lah saya berbisnis dari zaman dulu di jalan-jalan aja gitu kan. Akhirnya banyak pertanyaan, kita cari-cari buku, kemudian ya qadarullah nggak banyak buku yang membahas tentang itu. Yang bahas itu kalau Anda silakan ke toko buku, banyak yang bahas tentang buku-buku tentang apa ya, tentang pernikahan mungkin, tentang dajjal, kemudian tentang apa lagi? Tentang surga neraka. Nah, itu kalau silakan cek deh, silakan. Saya sih ngalamin sendiri ya. Itu kalau kita ke Gramedia tuh ada mungkin ada beberapa rak buku tentang agama itu tentang muamalah itu sangat sedikit sekali. Kalau tentang rezeki, pernikahan, tentang sejarah cukup banyak, tapi kalau tentang muamalah dikit. Akhirnya saya 2 tahun setengah yang lalu saya ngambil S2 di Universitas di Paramadina di Jakarta Selatan, itu ngambil Islamic Business Finance. Dan sampai sekarang belum lulus. Karena ketika pandemik terjadi goncangan luar biasa, beberapa PT dan CV saya ya rasionalisasi besar-besaran, kemudian kita bikin bisnis baru, yaitu adalah bisnis kebun sehat bersama Dr. Zaidul Akbar. Mungkin pada kenal ya, Ustaz Zaidul Akbar, jadi kita berbisnis sama beliau, dan insya Allah kita akan gabung juga Ustaz Budi Asari. Nah itu, jadi selama pandemi itu ada beberapa bisnis yang bertumbangan, tapi juga bisnis baru yang kita lahirkan. Nah, saya juga sebagai co-founder SBM Pro Indonesia, di situ saya selama 8 tahun membantu UMKM di 40 kota. Kita sudah ada ribuan UMKM dengan berapa ratus coach di sana yang kita volunteer untuk mengajarkan UMKM, pendampingan UMKM. Nah, akhirnya kita ketemu sama Umar Usman. Oke, itu mungkin sedikit tentang diri saya ya. Nanti kita masuk ke pembahasan yang mungkin tadi saya bilang, saya nggak janji, ini akan seperti kajian seperti teman-teman lainnya, ada keluar banyak hadis dan ayat. Dan mungkin saya nanti disclaimer, mohon maaf, ada beberapa hal yang saya lupa redaksinya, atau mungkin salah posisinya, seperti nggak kayak Adi Hidayat, Ustaz Hidayat. Saya berbicara dari sisi kepraktisan bisnis, kemudian teori-teori bisnis yang saya alami, bisnis praktis, kemudian saya kaitkan dengan value Islam. Oke, kalau boleh tahu nih sebelum saya masuk ke pembahasan materi, saya punya waktu berapa? 40 menit atau 1 jam ya? Ada yang boleh tahu dong di chat, siapa aja di sini yang udah pernah dagang atau pernah usaha, either bentuknya reseller, atau dropship, atau pernah beli franchise, atau ikut MLM, boleh dong kita berkenalan? Di chat aja, di chat. Biar saya tahu nih, nanti ini pendengar ini sebenarnya kebanyakan mahasiswa apa. Kalau misalnya emang belum usaha, minimal jurusannya sebutin lah, jurusannya apa gitu. Jadi kita, oh ternyata kebanyakan tuh jurusan A, B, C. Jadi saya bisa membawa spektrum ini lebih kepada teman-teman. Boleh kita kenalan dong. Ada yang pernah buka usaha, usahanya apa gitu kan. Silakan, sekalian promosi di sini ya, sekalian kenalan ya. Sebab ada yang di Malaysia ada yang jualan dimsum, bisa dikirim ke kampus sebelah, kan kita nggak tahu ya. Yang namanya silaturahmi kan membuka rezeki, setuju ya? Karena saya waktu zaman kuliah juga udah dagang saya. Saya punya bisnis radio sama teman-teman, kita punya 2 studio, kita punya bisnis PH juga. Kemudian keluar dari situ kita bikin distro dan kafe, itu berdasarkan network dari zaman-zaman kuliah. Oke, kita baca nih. Hadir coach, pernah jualan keripik setan sama kue pie. Wah, ini kalau nama kue setan begini nggak bisa dihalalin nih. Karena ada peraturannya sekarang. Kalau namanya kayak begini nggak bisa haki daftar halal. Oke. Sip. Sekalian perkenalan, nanti mungkin ada yang pengen mau apa, boleh nggak dibahas sisi ininya gitu kan sambil jalan, karena saya ini agak saya bilang terlalu luas nih ya, apa yang ingin dibahas gitu kan, karena kedalaman materinya saya nggak tahu, tapi kita coba bikin outline-nya dari sisi siapa lagi nih, Mukena. Oke, Mukena British Propolis sama mau ekspor. Wah, Masya Allah, luar biasa nih. Ini Lulu cowok apa cewek ya? Oh, manggil saya coach sih. Manggil saya coach, ini jangan-jangan mahasiswa saya juga nih. Enggak, coach. Oh, kan ada British Propolis seminar di kampus Umar Usman juga, coach. Oh, tapi Mbak Lulu mahasiswa di IUM? Iya, udah selesai siap. Luar biasa ini.
Oke, kita mungkin bahas, jadi gini, setelah saya berbisnis kurang lebih 18 tahun dan gagal jatuh bangun kurang lebih 14 kali ya, gara-gara pandemik. Sebelum pandemik 12 kali gagal, gara-gara pandemik 14 kali gagal. Saya mengikuti guru yang memang manajemen barat ya. Jadi ada Pak Burisman, dia mantan komisaris Danone, direktur Coca-Cola. Saya ikut juga Coach Armala, Pak Di, pakar branding, artinya banyak guru saya ikutin. Memang kiblatnya itu adalah manajemen Islam, branding, selling, marketing, manajemen itu adalah ke barat. Dan banyak prinsip-prinsip barat yang memang terapkan di bisnis saat ini dan tolak ukurnya adalah manajemen barat. Tapi ternyata pas kita kaji lagi, lah ini kan Nabi udah ngomong ini 14 tahun yang lalu gitu, 14 abad yang lalu. Kemudian ada prinsip lagi bisnis efektif, efisiensi. Di Al-Quran juga ada. Bicara masalah time management, pembagian tugas, di Al-Quran juga ada. Bicara soal rebranding, bicara soal brand recognition, brand message, brand value, di hadis dan di syirahnya Nabi juga ada, sahabat juga ada. Artinya banyak sekali kisah-kisah yang memang ternyata itu ada, tapi sayangnya kita tuh ngegali itu hanya tataran hafalan ya. Hanya tataran misalnya kita baca surat Al-Insyirah, hanya tahu oh ini suratnya ini, artinya begini, udah. Tapi nggak dimaknai gitu kan. Nah, kalau bicara spektrum bisnis, ini banyak banget hal-hal yang bikin saya kagum, takjub, dan saya ngerasa terpanggil untuk menyampaikan ini ke teman-teman lainnya yang mungkin belum banyak mendapatkan kajian seperti ini. Karena emang kajian kayak gini nggak banyak ya. Kalau teman-teman nih ikut kajian subuh di masjid atau di mana, paling yang dibahas kan biasa ya, kitab kuning, kemudian berjanji, kemudian apa gitu kan. Artinya sesuatu yang repetisi, pengulangan. Jarang sekali orang yang membahas Isra Mi'raj itu dalam spektrum bisnis dan muamalah. Jarang sekali orang membahas Maulid Nabi dan kacamata kisah Nabi selama menjadi pedagang. Oke, kita next coba ya. Nanti kalau waktunya sudah mau habis kabari saya. Nah, sebagai contoh ya, contoh nih, kita kan taunya Nabi itu ya kalau di hafal-hafalan kita kan misalnya, oh Nabi Muhammad SAW dapat wahyu umur 40 diangkat jadi Nabi. Itu aja kan? Oh ibunya meninggal usia 6 tahun. Oh kakeknya meninggal usia 8 tahun. Gitu aja ya? Ada lagunya bahkan. Yang ngangguk saya tahu nih, pasti hafal nih gitu. Teman-teman pernah nggak baca di bedah, sebenarnya Nabi itu sepanjang usia 63 tahun itu periodenya apa aja gitu. Dan nggak banyak tokoh nasional atau yang 14 abad yang lalu ya, atau tokoh dunia, tokoh dunia atau tokoh perubahan dan nabi-nabi yang dibedah itu secara komprehensif selain Nabi Muhammad gitu kan. Nah, di usia 12 tahun pertama itu kan Nabi kan memang hidup mandiri, kemudian dia mengembala. Di situ ada periode di mana dia belajar self control, time management, accounting, sama thinking. Nah, kalau di dunia bisnis barat ada anomali gini, bukan anomali, memang prinsipnya orang-orang sukses itu biasanya dia suka maraton. Pernah baca nggak artikel itu? Bahkan Deddy Corbuzier juga pernah ngomong Sandi Uno pernah ngomong kayak gitu kalau nggak salah. Beberapa tokoh besar bilang, CEO besar tuh bilang bahwa karakter orang-orang besar itu biasanya kalau nggak golf, maraton dan sebagainya. Tapi kalau di Islam kan orang-orang yang besar itu biasanya di waktu mudanya itu biasanya dia mengembala. Mengembala arti luas ya, mengurus sesuatu. Bisa mengurus kambing, mengurus hewan peliharaan, mengurus keluarga besar gitu kan. Dalam banyak hal artinya selama 12 tahun pertama itu Nabi ternyata Nabi kita itu menggembala. Kemudian masuk usia 12 tahun ke atas itu ada fase di mana dia berbisnis. Baik tahapannya itu tahapannya magang. Jadi ada istilah pramagang begitu Nabi membantu Abu Thalib pedagang, kemudian dia magang menjadi manajer dan dia dipercaya beberapa investor hingga akhirnya umur 20 ketemu sama istrinya Khadijah. Jadi ada fase-fase itu yang itu jarang dibahas ya. Saya nggak tahu kalau di IUM ini dibahas nggak ya, kalau misalnya udah silakan di chat aja supaya saya nggak terlalu di sini terlalu kebanyakan karena banyak banget yang pengen dibahas di sini di materi ini. Oke, nah di Faredi ini meskipun belum diangkat menjadi nabi, tapi dia udah dikenal dengan orang yang al-amin ya, dapat dipercaya. Dan sini terbentuk pola-pola sidik, amanah, fatonah, tablik. Dan ini adalah 4 karakter leadership, 4 karakter pemimpin bisnis yang memang harus dipegang oleh semua CEO di perusahaan manapun gitu kan. Nanti kita bedah. Mungkin kita hanya hafalan doang, sidik artinya terpercaya, amanah artinya bisa memegang amanah dan sebagainya, tapi itu nanti bisa lebih jauh lagi kita bahas di berikutnya. Nah, kemudian berarti berbisnis itu Nabi kurang lebih 25 tahun ya.
Karena dari usia 12 sampai 37. Nah, di 3 tahun umur usia 37, bisnis beliau bersama Siti Khadijah itu sudah mulai baik dan dia menjadi investor di 37 sampai 40. Itu adalah periode di mana dia menyendiri, kalau bahasa kerennya mungkin kontemplasi. Jadi di mana saat beliau menjadi pedagang, banyak hal-hal yang dilakukan dan itu mengubah cara pandang masyarakat di Mekah. Dulu ada anekdot gini, kalau dagang nggak bisa jujur, kalau jujur jangan dagang, ya kan? Sampai akhirnya Nabi terkenal suatu kisah dia menunggu dagangan sampai 3 hari, orangnya lupa dan balik lagi Nabi tetap di situ. Akhirnya tersebarlah bahwa Nabi adalah orang yang alamin, dapat dipercaya. Artinya Nabi satu anomali di zaman itu bahwa dia adalah pedagang dan jujur. Biasanya kalau dagang itu tidak sama dengan jujur, jujur tidak sama dengan dagang. Nah, Pak, jadi kalau saya bagi periode Nabi itu ada fase, yaitu Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul, sama Nabi setelah diangkat jadi Rasul. Nah, sebelum diangkat jadi Rasul, Nabi itu adalah orang yang mempraktekkan, walaupun belum ada hukum-hukum fikihnya, mempraktekkan tentang kejujuran, ya kan, tentang keadilan, transparansi, kemudian macam-macam ya, pembagian tugas dan lain-lain. Nah, di 3 tahun terakhir ini tentang perenungan, tentang penguatan, pengkokohan dan persiapan ketika Nabi kita pertama kali mendapat wahyu dan diangkat menjadi nabi. Nah, di sini di masa terakhir mungkin ada banyak kajian yang sudah mengkaji tentang kehidupan Nabi 22 tahun terakhir, yaitu di kurang lebih 13 tahun di Madinah, 10 tahun di Mekah, itu membahas tentang prinsip-prinsip Islam, tauhid, akhlak, muamalah, dan fikih siasah. Nah, tapi guru saya bilang ya, meskipun periode Nabi belum diangkat menjadi Rasul, itu banyak banget praktek-praktek yang sudah Nabi lakukan yang kemudian dijadikan hukum setelah jadi Nabi. Ya, jadi banyak banget praktek-praktek yang dulu Nabi membayar upah itu adalah sebelum keringatnya kering. Ketika menjadi Rasul itu menjadi hadis pegangan. Kemudian sebelum jadi Nabi, Nabi mempraktekkan kejujuran dan sebagainya. Kemudian setelah jadi Nabi ada jadi hukum juga, bahkan ada di Al-Quran. Artinya ketika Nabi sudah diangkat menjadi Rasul, dia tidak lagi mengurus perdagangan ya, karena sudah menjadi investor pure. Ya, sudah jadi investor, sudah punya banyak manajer, dijalankan oleh orang lain, tapi lebih banyak bicara prinsip-prinsip dan hukum-hukum yang akhirnya sekarang menjadi hukum-hukum bisnis. Nah, prakteknya bagaimana? Ya, sebelum jadi Nabi, proses-proses bisnisnya itu. Oke, saya berikutnya lagi ya. Nah, ini bisa dilihat ya. Ternyata lebih panjang usia Nabi saat menjadi pedagang ketimbang menjadi Rasul. Bisa dilihat sini. Ya, 25 tahun Nabi menjadi pedagang, kalau tambah 3 jadi 28, karena itu pedagang plus investor, komisaris aktif lah ya. Nah, umur 40 ke atas itu komisaris pasif, kalau bahasa bisnisnya kita bilang ya. Menjadi Rasul hanya 22 tahun. Akhirnya kalau kita pengen meniru Nabi, seharusnya ya ini. Jadi kalau kita bicara niru Nabi itu, jangan poligaminya yang ditiru. Maksudnya dalam arti jangan satu sisi ya. Kadang-kadang kita ngambil sisi enaknya dong gitu. Niru Nabi tapi mohon maaf hanya niru penampilannya aja misalnya. Niru Nabi hanya satu aspek poligaminya aja. Atau niru Nabi dibilang sunnah, padahal kan sunnah itu ada ribuan sunnah yang bisa kita tiru ya. Nah, ini saya tampilkan gambar ini gambar peta jazirah zaman dulu, peta lama ini. Kalau kita pengen niru Nabi, misalnya dagang, oke, banyak bilang, coach saya kan dagang, saya udah ngikutin sunnah Nabi gitu kan. Saya tanya, dagang kamu dagang apa gitu. Misalnya ada yang dagang parfum sama dagang tasbih. Biasanya dijual di pasar kaget sama di setelah Jumatan atau setelah pengajian. Saya bilang, memang kontennya Nabi itu pedagang. Dan lebih dalam lagi, Nabi itu pedagang 25 tahun. Tapi dagang Nabi itu bukan seperti itu. Dagang Nabi itu bukan tadi quote-unquote ya, misalnya jual barang setelah Jumatan atau jual baju gamis di tempat pengajian misalnya gitu. Enggak. Nabi itu dagangnya kalau kata Pak Profesor Dr. Safi Antonio itu adalah pertama dagangnya lama 3 bulan, dagangnya jauh dan dagangnya besar. Karena Rasulullah SAW dia dagang itu dari zaman remaja, bahkan dari Mekah kemudian ke Madinah, ke atas sedikit ke Jordan, ke Damaskus, kemudian baliknya dia ke arah mana? Ke arah bawah sampai ke Oman, Yaman, balik lagi itu kurang lebih 3 bulan. Untuk perjalanan 3 bulan itu menjelajahi beberapa negara. Kalau sekarang ya, itu berarti bisa dibilang Nabi kan eksportir ya dari remaja ya. Kalau bicara konten memang Nabi dagang, kita juga dagang nggak apa-apa. Tapi artinya segini, jangan berkecil hati bahwa Anda belum mengikuti sunnah Nabi secara kafah misalnya gitu kan.
Saya juga sama menyesal, wah dulu saya pikir dagang tuh selesai, udah dagang tuh mengikuti Nabi, tapi ternyata Nabi itu kalau dibedah oleh Profesor Dr. Antonio, Nabi dagangnya jauh, kemudian besar dan lama. Sekali dagang itu 3 bulan. Dan sekali jalan itu mungkin lebih dari 50 karavan, 50 onta. Kalau sekarang mungkin dihitung mungkin 50 mobil pick up. Nah, sekarang kalau teman-teman pengen dagang, ya kalau pengen benar-benar ngikutin Nabi, ya benar-benar ikuti cara berpikir Nabi dan cara berdagang beliau seperti itu. Nah, ini saya kasih gambar peta ini biar kebayang ya. Nah, ini mungkin lebih kepada pembagian aja ketika Nabi ada di Mekah, apa aja yang beliau bawa, apa aja yang dia rubah, kemudian apa aja yang dampak sosialnya. Di antaranya di Mekah itu kan lebih kepada dakwah kepada pendekatan kepada teman-teman aja, keluarga dekat dan sembunyi-sembunyi, merubah tatanan sosial, kemudian membahas tentang ketauhidan, persamaan derajat, dan membangun kaderisasi yang solid. Meskipun ketika hijrah ke Madinah itu nggak banyak yang belum banyak ya, masih sahabat nggak nyampe berapa ratus, tapi itu kuat sekali. Bisa dibilang itu calon-calon leader umat Muslim ketika nanti di Madinah dan kan menguasai banyak beberapa wilayah yang lain. Sedangkan di Madinah, Nabi kita itu mengajarkan banyak hal, diantaranya mempelajari tentang negosiasi, perjanjian, damai, kemudian kewajiban-kewajiban bayar zakat, larangan riba dan sebagainya, membangun peradaban. Nah, ini menarik nih yang jarang dibahas adalah gini. Kalau kita bicara rebranding, kalian dengar istilah rebranding nggak? Kalau di bisnis, kita pasti menurut siapa ya namanya, pakar brand di luar sana gitu kan. Menurut Seth Godin, wah gitu kan. Menjualah barang gimana? Buatlah barang yang bisa kamu jual, jangan jual barang yang bisa kamu buat. Saya ulangin ya, misalnya gitu ya. Kemudian menurut ini, Kotler, menurut ini. Nah, sedangkan Nabi itu di zaman dulu tuh melakukan prinsip-prinsip yang sekarang tuh udah keren banget. Kayak contoh misalnya Madinah itu kan dulu namanya Yastrib ya. Ada yang tahu Yastrib dulu artinya apa? Beberapa literatur bilang itu adalah daerah dalam, daerah jauh, tertinggal. Ada yang bilang juga itu daerah tempat banyak masalah. Kemudian dirubah Nabi menjadi kota Madinah, dirubah visinya, dirubah namanya, dirubah kebiasaannya, kemudian value-nya diangkat, nggak sampai 5 tahun Madinah menjadi pusat peradaban. Dan bahkan ketika Nabi hampir meninggal sudah menjadi pusat peradaban dunia, hampir sepertiga dunia di Madinah. Nah, sekarang saya balik tanya, rebranding apa sekarang yang tren selain apa yang pernah dilakukan Nabi, yaitu merubah kota Yatsrib menjadi Madinah. Nah, banyak hal-hal seperti itu yang kita nggak digali lebih dalam di beberapa kajian ya, terutama tentang masalah Islam. Nah, di sini ada fondasi bisnis dalam Islam yang ya saya kira cukup keren juga, yang pernah saya alami, di mana dulu saya ngambil ilmu ini dari tokoh ini, ngambil ini dari buku ini, ngambil ternyata di Islam itu udah banyak banget apa yang sudah diterapkan sama Nabi dan para sahabat. Nah, tadi saya mau lihat chatnya ya. Di sini sudah berapa yang udah punya bisnis tadi? Susu kurma, Delicious. Oke. Lagi bantuin teman jualan scrap. Oh, Mas Salim juga jualan. Siap. Berarti reseller nih ya? Iya, Pak. Susu kurma Mutia siapa nih? Oh, Delicious. Ini brand sendiri atau brand orang? Ini rata-rata teman-teman di sini usianya udah kepala 2 atau sudah kepala 2 ya? Oh, Mas Azam kepala 2. Udah berkeluarga? Belum, oke. Siap. Saya pun gini ya, jadi yang bikin saya akhirnya belajar Islam lebih dalam, karena gini, sempat ya kaget juga bahwa tadi di usia saya yang 37 ini seharusnya saya udah jadi komisaris kayak Nabi. Jadi udah nggak ngurusin bisnis lagi, udah kontemplasi, memperdalam keilmuan, kemudian membenahi hati, kemudian penguatan diri, mungkin insya Allah amin, umur 40 udah bisa bikin banyak hal yang luar biasa, yaitu meskipun sekarang udah sih ya, saya punya beberapa yayasan, punya TK, sekolah tahfiz, rumah Quran, bantu juga wakaf para Madinah, kemudian jadi juga punya sekolah yang lain gitu kan. Artinya tapi ketika saya tahu periode Nabi seperti ini, wah cukup ketinggalan juga ya. Artinya Nabi berdagang dari umur 12 sampai 20 tahun, itu membantu magang, kemudian 20 sampai 37 berbisnis, 37 itu kontemplasi, 40 menjadi investor. Nah, buat teman-teman yang usianya masih kepala 2 nih, masih banyak waktu nih, kalau memang ingin mengikuti cara Nabi, yaitu coba aja mulai dagang, tapi Mas, saya
kata orang tua harus kerja dulu, nggak apa-apa, kerja dua kaki. Nggak hina kok sambil kerja sambil dagang. Karena dulu juga saya waktu buka kafe itu jadi kayak gini, kerja dari jam 6 pagi, berangkat ke Jakarta, saya kerja di Matahari sebagai calon store manager, pulang sampai Tangerang jam 7 sampai rumah saya, kemudian jam 7 jagain kafe, ngitung keuangan, jam 12 tutup, jam 1 tidur. Itu saya lakukan selama 2 tahun itu. Berangkat pagi lagi gitu, sampai jam 1 malam pagi lagi. Artinya dua kaki nggak apa-apa lah, mumpung masih bujang. Harapannya nanti ketika udah memang harus memilih karena gini lah, enaknya menjadi pengusaha itu adalah kita bisa memilih waktu. Jadi kalau saya sering tanya ke teman-teman, kenapa kamu pengen usaha? Kebanyakan jawabannya biar bebas waktunya, nggak punya bos, cepat kaya. Seringnya gitu ya. Jadi biar bebas waktunya, nggak punya bos, dan kayaknya cepat. Tapi believe me, saya sudah belasan kali bikin bisnis. Biasanya di 2 tahun pertama itu, kalian nggak punya waktu, nggak punya duit, dan nggak punya kebebasan. Karena kerjanya bukan 8 jam per hari, tapi bisa 10 jam sampai 12 jam per hari. Itu yang saya alamin. Artinya mesti siap-siap bahwa kita tuh berbisnis memang punya tujuan jangka panjang, bukan hanya ingin cepat kaya, tapi nanti kalau udah berjalan lebih dari setahun 2 tahun, insya Allah kita bisa memilih waktu kapan pengen ibadah, kapan ingin ngurusin dunia. Enakin situ ya. Amin ya. Oke, nah fondasi bisnis Islam ini saya bikin beberapa, ini ada Big Why, mindset, role model, kemudian self development sama kehalangan ini, sama konsep rezeki. Nah, kalau bisnisnya cuma mengandalkan pengen dapat uang cepat, believe me, itu biasanya cepat bubar. Jadi misalnya Mas Salim nih jualan scraf nih, udah 3 bulan kok nggak laku-laku, itu biasanya bulan keempat tuh bubar jalan gitu. Karena mimpinya nggak kuat, ya. Saya dulu mimpinya cuman sebelum usia 30 pengen pensiun, dulu mimpinya gitu. Makanya, dan saya kebetulan alhamdulillah baca buku banyak, ikut seminar motivasi, kemudian dan buat kata Pak Dutung Desa Moringin bahwa habiskan jatah kegagalanmu. Nanti kalau jatah kegagalanmu udah habis, nanti kamu akan mendapatkan kesuksesan. Jadi ketika saya gagal bisnis pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ke-10 saya masih senyum. Pertama, nggak punya istri, nggak punya buntut, dan ini saya ngabisin jatah gagal. Harapannya setelah nikah tuh nggak gagal lagi, jadi orang kaya. Kayak Sandi Uno, kayak Haritanu, kayak Khalil Tanjung, kan dulu mikir gitu kan. Memang nggak kepikiran yang gimana-gimana, pengen seperti mulia, seperti Nabi, pengen seperti para sahabat, Abdurrahman bin Auf, enggak. Saya cuma berprinsip, kalau saya berani pengen sukses, harus berani gagal. Ketika jatuh, saya senyum, bangkit lagi, jatuh, senyum, bangkit lagi. Ya itu yang bikin saya kuat. Ya alhamdulillah baca bukunya bener. Namanya Dare to Fail, yang nulis orang Thailand kalau nggak salah, Dare to Fail. Itu akhirnya kita kuat. Tapi ternyata ketika di Islam itu ya, kita kalau bicara bisnis itu ya jangka panjang gitu. Artinya kita bisnis itu wasilah, tujuannya lillah. Saya ulangin ya, bisnis itu wasilah, tujuannya lillah. Artinya kita bikin bisnis itu pengen memperbesar ladang amal kita. Karena lewat bisnis itu ya kita bisa melakukan banyak hal ya, buka lapangan pekerjaan, menjadi infrastruktur rezeki buat orang, bisa bangun yayasan, bisa menggratiskan sekolah untuk karyawan kita, anak kita, kemudian banyaklah kita bisa punya tanah wakaf, kita bisa macam-macam. Artinya konsep amal jariah itu kalau menurut saya di bisnis passive income, karena setelah kita kerjakan, kemudian kita tinggalkan, itu mengalir terus-menerus. Sekarang coba saya balik tanya, konsep amal jariah apa yang cukup besar dampaknya ya, yang bisa kalian bisa dibilang menambah berat timbangan kita di saat di akhirat gitu kan. Misalnya taruhlah kita nggak hafal Quran, kita bikin rumah Quran, di situ ada 100 santri yang kita bayarin. Kurang hebat apa itu? Artinya amal kita ngalir terus ya. Terus kita misalnya sholat di masjid jarang-jarang, ya sholat tepat waktu sih, tapi kadang di rumah, kadang di masjid, kadang di kantor gitu kan. Kita ngerasa dulu masih muda, saya kurang, amal ini kurang banyak nih, kita bikin masjid yang bisa nampung 500 orang. Makanya kalau bilang kalau konsep amal jariah, karena kenapa? Kita kalau gini ya Bapak Ibu, kalau kita mengejar bisnis karena ingin dapat harta, ketika harta nggak kekejar, kita akan langsung down. Tapi kalau kita punya jangka panjang, kita turun, ya kita doa lagi sama Allah, kita ikhtiar lagi, evaluasi salahnya di mana. Karena tujuan kita tuh jauh banget, tidak hanya dunia tapi akhirat. Dan ketika kita sudah puas dengan punya uang miliaran, saya pernah sampai posisi itu, punya uang miliaran segala macam, kalau buat diri sendiri udah puas, ya udah punya rumah, udah punya mobil, karya udah banyak, mau apa lagi? Tapi kalau konsep amal nggak bisa, kita kerasa haus karena kita ngerasa masih banyak dosa.
kita mesti tambah lagi ladang amal, akhirnya kita tuh kayak orang memang bisa dibilang kejar-kejaran dalam berbuat amal. Ya kan? Ada hadisnya kan? Bahwa kita disuruh fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, ketika orang yang juhud misalnya dengan konsep juhudnya, dia ngerasa puas karena rezeki udah cukup, sudah punya istri, anak, rumah, mobil, tapi kalau konsep dia adalah dia pengen mengejar kebaikan, pengen punya ladang amal yang besar, dia akan menjadi pebisnis, salah satu jalannya ya. Atau menjadi ulama sekalian yang punya buku banyak, yang punya kajian dan punya jemaah. Nah, inilah yang bikin penguat fondasi ketika saya mulai lelah, gagal setelah 12 kali, 13 kali. Akhirnya banyak baca buku, dan ini menjadi salah satu penguat kita. Nah, tadi udah saya bahas tentang khairnas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya orang adalah yang paling bermanfaat, kemudian konsep amal jariah, kemudian sekarang konsep fardu kifayah. Boleh saya cek teman-teman kalau dengan kata fardu kifayah artinya apa? Yang selama ini baca atau pelajari. Ini ada bocoran dikit sih, seharusnya jangan dulu ya. Boleh dong di-chat dong. Kalau kita bicara fardu kifayah itu apa? Brand sendiri coach, siap. Sebelum saya masuk lebih jauh nih, di sana karena di 4 kanal ini kita akan bicara masalah kata soleh, fardu kifayah, kemudian saya pengen tahu di teman-teman pemahamannya apa? Boleh dong di chat dong. Mungkin saya perjelas saja, coach. Mungkin kayak kalau sudah ada yang melakukan gitu, yang lain kewajibannya udah gugur begitu. Nah, itu kan definisinya kan di kajian-kajian kayak gitu kan. Coba yang lain bisa bantu nggak? Prakteknya bagaimana prakteknya? Sebutkan prakteknya. Kalau udah dilakukan sama orang lain berarti kewajiban kita gugur. Coba sebutkan praktek-prakteknya apa aja. Mungkin kayak sholat jenazah gitu ya. Nah, itu 80% pasti jawabannya itu sholat jenazah. Coba sebutkan lagi yang 5, bisa nggak? Fardu kifayah. Sholat azan. Azan, oke, 2. Coba. Yang lain coba Mas Wafi, Mas Salim. Nggak apa-apa, kita ngobrol bareng aja karena memang ini nggak salah. Artinya kita nggak bilang teman-teman tuh pemahamannya salah. Artinya karena saya belajar dari spektrum bisnis, banyak hal tuh yang ini sebenarnya konsepnya luar biasa, cuman dikerdilkan kajiannya gitu loh. Kayak konsep soleh juga sebenarnya luar biasa, ini gede banget konsep soleh nilainya. Ada yang lebih, coba Mas Wafi. Sholat Jumat, Pak. Nah, sholat Jumat. Apa lagi? 3 cukup ya? Coba kalau saya bawa fardu kifayah dalam spektrum muamalah. Nah, ini menurut Profesor Dr. Safi Antonio adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suatu kelompok, yang apabila kewajiban itu sudah dilaksanakan suatu kelompok, maka gugur kewajiban yang lain. Dalam arti kewajiban ini dibebankan pada suatu kelompok, kenapa? Karena ada kemaslahatan di situ. Ya. Jadi kewajiban ini diwajibkan ya. Kan wajib atau kan berarti kan dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dosa. Dibebankan kepada suatu kelompok karena ada kebermanfaatan, kemaslahatan yang harus dijaga. Jadi kebermanfaatan, kemaslahatan, dan prinsip-prinsip yang harus dijaga. Kalau dilakukan sama orang berarti gugur. Terus dia bilang begini, kalau misalnya kita pengen dakwah, saat ini kan udah dunia sudah datar ya. Kita bisa dakwah sekarang, saya dengerin orang Malaysia. Dakwah di sini ya dengerin orang misalnya orang Eropa, benar kan? Oke, dakwah butuh apa? Butuh internet, butuh handphone, benar nggak? Itu sesuatu yang krusial bukan? Sekarang yang punya internet sama handphone siapa yang punya? Non Muslim, ya kan? Oke, kemudian kita pengen beribadah, pengen bikin masjid. Yang punya semen, yang punya bata, yang punya beton siapa yang punya? Muslim atau non Muslim? Kalau semen masih aman coach, soalnya semen Padang. Berapa persen menguasai di Indonesia? Berapa persen? Itu belum tahu. Mukena, scarf, tadi ada dijual scarf, mukena, kemudian apalagi jilbab, gamis. Kita pengen nutup aurat. Oke lah yang dagang orang Muslim. Kan saya bilang, kalau kan saya kan udah jadi pengusaha kan, udah pengen jadi pengusaha, saya jual gamis. Tekstilnya punya siapa bahan bakunya? Muslim apa non-Muslim tekstilnya? Artinya hampir 90% lebih menurut beliau, hulunya bahan baku itu sebenarnya nguasain non-Muslim. Jadi kalau ngomong baju tuh pedagangnya orang Muslim Tanah Abang. Makanya saya bilang kalau ngomong baju Muslim, gamis orang Islam paling jago lah. Tapi kan dagangnya Nabi kan besar, jauh dan lama kan.
tapi hulunya yang punya tekstilnya bukan Muslim. IT semua kita hanya menjadi marketingnya aja. Jadi kan kalau teman-teman di sekarang kan jagoin marketing ya. Udah gitu ngiklan di Facebook lagi. Bayarnya ke Yahudi. Bener nggak? Ya kalau ngiklan di Facebook bayar ke Yahudi kan. Yang punya kan bukan Muslim juga. Platformnya punya non-Muslim. Handphonenya punya non-Muslim. Kita hanya dagangnya aja gitu. Dagang misalnya ya baju. Tekstilnya punya non-Muslim. Kita dagang perabot-perabot. Dapat cuan di situ. Tapi yang punya perabotnya di China, non-Muslim. Artinya semua aktivitas kita baik untuk muamalah, untuk kebaikan, untuk ngajar, untuk ibadah itu semua dikuasai sama non muslim. Makanya ketika terjadi sesuatu ya kita kelimpungan. Ada istilah pernah baca artikel dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi semua produknya dari non muslim ya. Dari mulai sampoan, sabunan, benar ya? Gosok gigi, pakai mobil, minum air putih. Semuanya menguasai hulunya adalah non muslim. Nah, itu menurut Dr. Saki Antonio itu harusnya dikuasai oleh Islam. Itulah fardu kifayah. Artinya kita harusnya punya rasa dosa di situ. Meskipun kita belum punya kemampuan saat ini ya, tapi minimal tanamkan benam ke jiwa kita bahwa kita punya dosa. Harusnya kita menjadi bagian di situ menguasai di hulu. Dan saya cukup terlambat juga sebagai diri ini, tapi saya lagi ikhtiar. Saya lagi kerjasama sama beberapa pabrik alat pembersihan ya, yang punya 20 produk, dari mulai kebersihan pakaian, kebersihan lantai, kebersihan apa, itu udah 20 SKU, pengen kita kerjasama dengan 6.000 pondok di Indonesia. Jadi harapannya 6.000 pondok ini belinya jangan ke Unilever lagi, tapi belinya ke pembersih-pembersih yang punya Muslim. Ditanding aja harganya, kita nggak main belakang ya, kita majuin beberapa vendor nih, kalau pengen alat kebersihan ada 20 jenis, ini vendor Muslim. Kalau butuh misalnya bahan baku untuk pertanian segala macam jangan impor, ini pakai punya Muslim nih, saya punya sekitar 350 kelompok tani, karena saya mengelola kebun sehat. Artinya secara batinnya saya juga ngerasa harusnya ini fardu kifayah dari dulu nih. Cuma karena saya baru tahu konsep ini 3 tahun lalu, saya geber nih 3 tahun terakhir nih, saya mencari bisnis-bisnis yang kira-kira bisa menjadi penyelamat saya nanti di akhirat. Nah ini mudah-mudahan sih teman-teman ruhnya kayak gitu ya. Jadi ketika berbisnis itu sesuatu yang memang banyak manfaatnya. Oke, kemudian Al-Mulk sama Al-Qasas nanti akan dibahas di slide berikutnya. Intinya Tuhan itu menciptakan kita hidup dan mati untuk melihat amal baiknya. Nah sekarang kalau saya tanya, teman-teman mungkin ngerasa sudah baik, saya nggak bilang ini baik ya, sudah duha, sudah tahajud, alhamdulillah ya, sudah puasa Senin Kemis, walaupun bolong-bolong, kadang iya kadang enggak, kemudian sudah sholat qobliyah ba'diyah, setuju ya? Nah saya challenge gitu kan amal baik ya, siapa yang paling baik amalnya? Saya tanya, sholat duha itu mahasiswa bisa nggak? Bisa ya? Oke, orang tua bisa nggak? Bisa ya? Anak-anak bisa nggak? Anak-anak bisa ya? Petani bisa ya? Buruh bisa ya? Oke. Tapi kalau buka lapangan pekerjaan itu amalnya siapa? Buka lapangan pekerjaan hanya bisa oleh pengusaha. Kalau bikin rumah tahfiz dengan bangunan sekian miliar dan biaya hidup sekian puluh juta per bulan, siapa yang bisa? Pengusaha. Yang bisa ngatur masjid posisinya di sini, kemudian pengusaha properti. Bahkan Umar pernah bilang harusnya tuh fardu kifayah itu adalah muslim menguasai properti. Dengan begitu maka marwah Islam akan terjaga. Letak masjid ada di depan, adanya di atas mall, kemudian konsep-konsep Islam dijaga, rumah tipe-tipe Islam yang ada 2 kamar ngadap sekian dan sekian itu hanya bisa dilakukan kalau developernya orang muslim. Nah, artinya banyak sekali amal-amalan yang khusus untuk pengusaha aja. Begitupun ada banyak amal-amal yang hanya bisa untuk pejabat. Misalnya teken tanda tangan kebijakan. Benar ya? Yang punya amalan untuk teken kebijakan syariat dijalankan seperti ini siapa? Pejabat. Yang punya kemampuan untuk teken kebijakan bahwa produk Hammer tidak boleh dijual di kota ini adalah pejabat. Artinya kalau kita bicara amal ya, sebaik-baiknya amal itu sesuai dengan kepantasan kita di mana. Nah, banyak amal-amalan yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain dan hanya ada privilege di pengusaha dan di pejabat. Jadi 3 aja mungkin ya, pengusaha, pejabat, sama ulama. Nah, kalau kita teman-teman mahasiswa berpikir merasa ibadahnya sudah cukup, itu is okay. Saya men-challenge ya, karena saya seorang coach, men-challenge. Karena duha itu anak kecil juga bisa, orang tua juga bisa, buruh juga bisa, petani juga bisa. Tahajud anak kecil juga bisa yang udah belasan tahun, petani juga bisa, buruh juga bisa, guru juga bisa, yang lain juga bisa. Tapi kalau pengusaha, kayak saya nih, saya pengusaha, saya ngajar bisa nggak? Saya bisa juga ngajar, karena punya waktu fleksibel.
gitu kan. Alhamdulillah ya dikasih kesempatan sama Allah. Kemudian saya bikin rumah tahfiz, saya juga udah pernah bikin. Membangun masjid, alhamdulillah sudah juga. Meskipun nggak semuanya, tapi kita gotong royong gitu kan. Artinya banyak amalia-amalia yang bisa kita lakukan ketika jadi pengusaha. Nah, silakan Bapak Ibu merenung, teman-teman Bapak Ibu, kalau bisa visi menjadi pengusaha itu dikuatkan lagi. Dan ini juga salah satu bacaan yang saya tempuh, yaitu ternyata 9 sahabat yang ahli surga itu adalah pedagang, dan hadisnya jelas 9 dari 10 pintu rezeki adalah berniaga. Dan banyak wali songo ternyata adalah pedagang. Jadi banyak banget yang bisa kita jadiin landasan berpikir bahwa menjadi pengusaha itu adalah kuat sekali ya. Bahkan Ipo Santosa, pendiri bisnis Umar Usman, bilang itu 4 dari rukun Islam itu semuanya butuh harta. Ada yang pernah baca kayak gini ya? Mungkin Mas Wafi tahu nih, pernah dengar 4 dari rukun Islam itu ternyata butuh harta. Kan syahadat, sholat, apa lagi? Puasa, zakat, pergi haji jika mampu. Ya kan? Bisa dibilang nih 4 ini sebenarnya butuh harta. Terkadang kita pikir, ya, tapi kan Coach, pergi haji itu kalau misalnya kita dipanggil sama Allah, iya, tapi untuk berangkatnya butuh harta juga. Artinya butuh orang muslim yang punya harta untuk manggil kita. Oke. Nah, sekarang bicara ke role model. Nah, ini kita bicara leadership ya, leadership teori manajemen barat. Katanya manajemen barat itu harus integrity, oke, kemudian profesional. Apalagi sih kalau leadership di ala barat, ada bisa bantu nggak? Leadership business leader, integrity, profesional, capable, apalagi bahasa-bahasanya? Ayo, bisa bantu yang lain? Agile, oke. Ini mau UMKM nih, agile. Lincah, oke, nggak apa-apa. Apalagi? Ayo, di manajemen barat. Disiplin, siap. Apalagi? Konsisten. Konsisten, oke. Nah, ini sebenarnya 4 fondasi awalnya udah dikasih sama Nabi gitu kan, tapi jarang dibahas juga gitu kan. Kita hanya tahu cuman sidik ya integritas gitu kan, atau jujur. Padahal di sidik itu kalau dibedah lagi lebih dalam tuh di bukunya beberapa kajian Muhammad itu ada, di situ ada persisten, ada istiqomah. Ya kan? Konsisten kan? Persisten, istiqomah, integrity, jujur, itu sidik tuh, perpaduan semuanya. Apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, apa yang ditindakan itu satu arah. Kemudian dia di situ ya teguh pendirian, dan dia solid value-nya gitu kan, atau istiqomah, value-nya solid gitu kan, nggak ini. Nah, kalau amanah itu dapat diandalkan, tepat janji. Kadang-kadang masih ada yang komunikatif, siap, itu bahasa kerennya, bahasa Arabnya tablik gitu, komunikatif. Nah, ada yang tahu nggak perbedaan prinsip sidik sama amanah? Nggak apa-apa, kita saling ini aja, siapa tahu saya juga salah. Ada yang tahu nggak bedanya sidik sama amanah? Perbedaan prinsipnya apa? Kan dulu kalau kita baca kan sering ketukar ya, sidik jujur, amanah juga jujur gitu kan, atau bisa dipercaya, bisa percaya kasih kayak gimana gitu. Contoh gini ya, saya kalau lucu-lucuan ya, jujur nih ya, Bunda, mohon maaf aku nikah lagi. Itu jujur ya? Tapi nggak amanah. Kita jujur nikah lagi gitu kan, dan boleh di Islam kan, nggak izin sama istri kan, tapi nggak amanah. Kan di obrolan di awal kan ya kalau bisa setia sama pasangan gitu, setuju ya. Nah, kalau dibawa ke spektrum bisnis gini, contohnya jujur. Kita punya saudara nih jujur nih, saudara jujur ya. Kemudian dia sering bikin kue. Aku pesen dong kue dong buat pengajian besok pagi, bisa nggak 300 porsi? Kita tahu dia jujur karena udah kenal dia 15 tahun lebih. Bener ya, setuju ya, jujur ya. Karena saudara kenal baik dan bisa bikin kue. Kita bilang, tolong dong bikinin kue 300 porsi buat besok subuh, bisa nggak? Kemudian si orang jujur ini, dia jujur, demi Allah jujur, dia bilang, oke, kita buatkan kue. Tapi dia nggak bisa ngukur seberapa kebutuhan SDM-nya untuk 300 kue. Berapa jam untuk masak kue. Sumber-sumbernya dari mana aja, butuh modal berapa gitu. Akhirnya, singkat cerita, besok pagi itu nggak selesai 300 kue. Amanah nggak? Nggak. Artinya amanah itu harus dicatolkan kepada fatonah. Karena saya sering ya, jadi gini, amanah itu harus dicatolkan pada fatonah, atau cerdas, profesional, bisa ngukur, menguasai masalah, berpengalaman. Jadi kalau dalam spektrum bisnis, orang disuruh ngerjain kaos nih, kayak contoh saya pernah disuruh ngerjain kaos 1000 piece, lagi itu sama alumni ITB, dikasih waktu 7 hari. Saya ngukur,
konveksi mitra kita itu nggak bisa 1000 piece dalam 7 hari. Tapi kalau kita bisa ngukur, oh berarti butuh sekian mesin, butuh sekian manpower, butuh sekian alat sablon. Kita pecah jadi 3 vendor. Kita ukur, kita bilang, Pak, ini bisa 1000 piece, tapi saya mohon maaf pecah 3 vendor, mungkin speknya agak kurang-kurang dikit, misalnya ukuran kerahnya atau jahitannya berbeda karena beda vendor. Terus yang kedua, mohon minta saya ada biaya lemburan. Nah, saya berusaha jujur ya. Tapi karena saya mencatatkan kepada Fatonah atau cerdas, profesional, menguasai masalah, berpengalaman, akhirnya kita pecah vendor, kita hitung ulang kebutuhan mesinnya, bahan bakunya seperti apa, pembayarannya bagaimana, kemudian bahkan kita minta lemburan, karena ngukur nggak mungkin dikerjakan dalam waktu 8 jam sehari. Jadi bisa jadi satu tempat penjahit sampai 12 jam sehari, 14 jam. Akhirnya qadarullah alhamdulillah 1000 piece selesai 7 hari. Jadi itu perpaduan antara sidik sama amanah. Jadi saya bukan cerita soal Musda, kebetulan saya menjalankan itu ya, karena udah 8 tahun saya bisnis di bidang itu, dan oh ternyata ini dibicarakan oleh guru saya gitu kan. Jadi kadang-kadang kita bicara sidik nih, misalnya saya percaya Mas Azam orangnya jujur. Kita kasih pekerjaan, kita kirim ke Eropa. Tapi Mas Azam nggak bisa bahasa Inggris, bermasalah nggak? Ya kan, nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa komputer, nggak bisa mengoperasikan sistem-sistem di bisnis perusahaan, ya kan? Ya kan, artinya ini harus tahu semua nih. Jadi jujur ya mah uangnya tak habisin, mungkin gitu ya Ustadz ya. Kan bisa kalau boleh jujur gitu ya, kalau boleh jujur. Artinya nggak boleh nih berdiri sendiri nih. Jadi banyak banget orang muslim yang jujur. Demi Allah sih kita ketemu banyak orang muslim yang jujur, alhamdulillah setelah banyak kajian-kajian mana-mana, tapi masih jarang yang amanah dan fatonah. Artinya mencantolkan antara kemampuan dengan bisa didapat diandalkan atau bisa dipercaya gitu. Tadi semua teman-teman kalau nyebutin apa tadi capable, professional, agile, komunikatif, what else? Apalagi dalam kajian-kajian ala barat, business leader. Apalagi ya saya juga jadi lupa tuh. Bisa silakan di chat. Nah ini semua bisa dibilang 80%-nya kreatif. Ada di sini semua nih, kreatif masuk ke Fatonah karena cerdas, mirip-mirip itu. Artinya kalau diterjemahkan ini bisa menjadi, wah ini banyak berisiko. Nah, ini belum ada di sini nih, Ristaker. Siap, makasih Mas siapa nih? KKLBK, Nabila. Oke, artinya hampir 80% itu karakter leadership itu ada di sini gitu kan. Dan ini tinggal dipecah bagaimana cara menerapkannya. Nah sekarang kita bicara self development. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya nggak sambil jalan? Biar kita nggak terlalu melebar jauh. Mungkin ada yang masih belum paham. Karena saya kan nggak tahu di karakternya banyakkan pebisnis atau jangan sih banyakkan orang yang belajar jurusan agama ya. Saya salah menyampaikan ayat, salah mengambil tafsir. Makasih Mbak Nabila. Oke, bicara soal ada yang ingin bertanya? Mungkin dari Mas Ajam bisa dibantu? Belum ada, Ustaz. Mungkin setelah sesi materinya baru. Oke, kalau saya materi masih agak panjang, justru saya pengen tahu sampai batas mana saya sampaikan. Artinya banyak banget apa yang saya sampaikan, tapi jujur karena saya baru 3 tahun mempelajari ini semua dan terkaget-kaget, dan saya tipe orang yang sulit menghafal, memorizing, saya takut salah penempatannya, kemudian redaksionalnya, tafsir exactly seperti apa, tapi saya tahu intinya seperti ini, dan saya selalu bawa ini dalam ranah kacamata praktisi gitu kan. Kayak bicara time management, kalau kita ngomong al-insyirah ya gitu kan, itu kan kita biasanya ngaji aja ya. Tadi ngaji siapa namanya Mas siapa, mungkin tahu sedikit tentang apa itu al-insyirah gitu kan, tapi saya nggak tahu seberapa dalam ngajinya. Itu bicara tentang time management. Kalau bicara teman-teman lebih efektif mana satu pekerjaan dikerjakan satu orang tapi berbagai pekerjaan, atau pekerjaan satu selesai oper yang lain satu selesai. Contoh ya, konveksi, saya lagi konveksi nih. Misalnya konveksi itu dia yang mengukur, dia yang motong, dia yang ngejahit, dia yang ngancingin, dia yang ngelipet, dia yang masukin plastik. Atau setelah dijahit oper ke orang, dia yang ngasih kancing, dioper ke orang, dia yang ngasih lipet, oper orang dia yang ngasih plastik. Coba. Yang kedua coach, iya. Itu kan prinsipnya ada di Al-Qur'an. Kerjakan satu hal sungguh-sungguh, setelah itu kerjakan yang lain. Dari teori manajemen juga sama, saya pernah belajar di Unpad, ada istilah namanya, saya lupa nama istilahnya. Jadi setelah diukur-ukur itu 2 kali lebih cepat, bahkan 3 kali lebih cepat, yang mengerjakan satu urusan, kemudian dia hanya ngelipet aja, digeser ke kiri, dia hanya melastikin. Geser ke kiri, dia ngasih label.
Nah, itu lebih cepat. Itu setelah diukur kalau ngomong ribuan piece ya. Kalau kita ngomong ribuan piece itu lebih cepat yang satu-satu gitu. Jadi bukan multitasking. Nah, kadang-kadang kita berprinsip mindset kalau pengen cepat itu multitasking. Ya, kita kerjain semuanya sambil ngerjain skripsi, sambil ngerjain ini, sambil ngerjain, akhirnya semuanya nggak ada yang jadi, bahkan nggak optimal. Sedangkan Al-Quran bilang apa? Setelah kerjakan satu urusan dengan sungguh-sungguh, kerjakan urusan lain dengan sungguh-sungguh. Nah, itu time management gitu kan. Nah, di sini ada konsep soleh nih, self development nih. Tadi saya pengen nge-challenge arti soleh, ada yang tahu nggak? Nah, ini kan yang gampang nih. Konsep soleh, ada yang tahu nggak konsep soleh? Ada banyak arti, ada belasan arti makna soleh dari banyak kitab gitu kan. Coba teman-teman ngambil solehnya versi apa, saya pengen tahu. Ayo boleh chat yang lain. Kan setiap hari berdoa nih, pengen punya anak yang soleh, berdoa pengen jadi istri yang soleha, pengen jadi suami yang soleh, benar nggak? Taat, siap, Mbak Nida. Apalagi? Nggak apa-apa, emang benar semua kok, nggak ada yang salah kok. Saya hanya pengen mengajak membahas beberapa hal yang sudah kita pelajari, tapi dalam spektrum bisnis ya, dalam spektrum muamalah. Taat, siapa lagi? Mungkin ada yang tahu? Iman dan takwa, siap. Kayaknya soleh dekat sama masjid semua nih ya. Nggak apa-apa, silakan lanjutkan. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Oke, mulai agak kesepet nih, agak melebar dikit. Sungguh-sungguh jangan ibadah. Bener juga, ini saya udah baca juga kitab-kitab ini. Jadi sungguh-sungguh dalam beribadah, taat. Apalagi? Memberikan hak Tuhan dan memberikan hak kepada ciptaan Tuhan. Ada lagi taksi gitu lagi. Ada apa lagi? Mas Imam Rosyid. Wah, baik akhlaknya. Oke, siap. Apa lagi? Cukup? Saya juga kemarin baca-baca ada belasan versi ya dengan berbagai ulama menjelaskan tentang taat gitu kan. Ada yang bilang taat, beriman, mensucikan diri, akhlak, sungguh-sungguh beribadah, itu betul semua itu. Cuma pas saya belajar dari beberapa ulama lain, dan salah satunya Gus Baha gitu kan, saya melihat konsep taat ini adalah bentuk kepantasan dan kebermanfaatan. Itu yang jarang dibahas di berbagai kajian gitu. Makanya saya selalu menggeserkan ke dalam bisnis dan muamalah gitu kan. Contohnya gini, bahkan Gus Baha pernah bilang ya, ini bukan ucapan saya, ketika Anda menjadi supir bus, sebelum Anda jadi supir bus mungkin ada sholat duhanya 8 rakaat. Kemudian Anda sholat zuhurnya itu qobliyahnya 4, zuhurnya 4, doanya panjang, zikirnya panjang, bahdiyahnya 4. Artinya butuh 1 jam tuh, kurang lebih 1 jam untuk melaksanakan ibadah zuhur. Boleh atau boleh? Boleh ya. Tapi menurut Gus Baha itu nggak soleh. Karena soleh itu adalah tadi kepantasan sesuai dengan porsinya dan melaksanakan hak masing-masing gitu. Jadi hak kita ke Tuhan, hak kita ke diri kita, hak kita ke manusia. Kalau kita diberi amanah menjadi supir bus, ya kita harus jalankan sebagai supir bus. Misal istirahat hanya 12.00 sampai 12.30. Kemudian kayak yang disebut soleh gubernur itu kayak gimana? Apakah gubernur yang masuk jam 9 ke kantor karena duhanya sekian rakaat, sekian belas rakaat? Apakah gubernur yang terlambat bangun pagi karena malamnya tahajud sampai subuh? Dia mengisahkan seperti itu ya. Artinya ketika dia menjadi posisi jabatan gubernur, solehnya gubernur adalah membuat kebijakan untuk yang bermanfaat buat masyarakatnya. Solehnya pengusaha adalah membesarkan bisnisnya agar karyawan itu naik gaji dan pantas dibayar. Solehnya anak adalah apa? Pantasnya adalah apa? Berbuat baik sama orang tua. Solehahnya istri adalah pantasnya seperti apa? Menunaikan hak diri dia, menunaikan hak suaminya, dan menunaikan hak Allah. Artinya kalau kita bicara soleh dari sisi muamalah itu luas sekali. Tapi kadang-kadang kita bicara soleh itu hanya geser ke masjid aja gitu. Soalnya ibadah-ibadah aja. Jadi kuat ibadah, kuat puasa, kuat sedekah itu nggak masalah gitu. Tapi bicara tentang soleh itu spektrumnya luas. Nah, saya suka konsep soleh yang ini karena memang mengkaitkan kepada profesi kita, kewajiban kita di dunia, dan peran kita di dunia gitu. Bermanfaat dan kepantasan. Kemudian ada istilah tadi risk taker ada ya, ada di surat juga itu kita ada Al-Insyirah ayat 5 dan 8 karena Tuhan menjamin bersama kesulitan ada kemudahan, dan diulang 2 kali, bersama kesulitan ada kemudahan. Nah, buat pengusaha UMKM yang masih kecil, kadang-kadang kalau kita bahas soal
Ayo dong UMKM jangan jualan aja, tapi urusin laporan keuangan. Ayo dong UMKM jangan selling-selling aja, tapi bangun brandingnya juga. Buat bikin aset brand kamu supaya bagus. Coach ribet coach, saya pengen jualan cepat aja. Kamu mikirin brand, nanti harganya jadi begini, proses jadi panjang gitu kan. Sedangkan saya bilang bersama kesulitan ada kemudahan. Kalau di awal kamu udah rapi keuangannya, di awal kamu udah rapi brandingnya dan konsisten, di awal kamu sudah bikin bisnis plan, di awal kamu sudah ngurusin haki dan legalnya, insya Allah tuh stepping kamu untuk menuju sekarang itu bakal besar. Dan itu perintah Al-Quran gitu kan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Kemudian juga risk taker itu perintah agama kita juga, bahwa kalau kita istihad salah dikasih 1 pahala, kalau istihad benar 2 pahala. Dan ini saya bilang ini bukan skenario, ini prinsip yang luar biasa. Artinya ini nyuruh kita untuk nyoba terus, trial and error. Ini hadis ini cukup populer ya. Kalau kita beristihad 1 hal, kita dibayar 1 pahala, meskipun salah. Tapi kalau kita benar, dibayar 2 pahala. Karena yang 2 pahala, pertama pahala istihad, yang kedua pahala dia benar melakukan sesuatu. Artinya bisa bermanfaat untuk orang. Bisa itu karya, bisa itu pekerjaan, bisa itu yang lain-lain gitu kan. Kemudian juga ada konsep tentang pembelajar, yaitu kalau orang lagi belajar, bahkan baca terbata-bata, kalau yang biasa diganjar 1 pahala, tapi kalau lagi belajar dilipat gandakan pahalanya. Artinya konsep Islam itu nyuruh kita untuk belajar, bahkan belajar diganjar 2 kali lipat. Nah kalau kita bawa ke ranah bisnis, bayangin ya, kalau bawa ke ranah bisnis, itu kalau ada marketing baru, itu kita tawarin kalau kamu bisa closing sekian, kamu saya kasih sekian. Yang orang lama loh, kok dia dikasih lebih gede? Kan ini tantangan buat dia. Dia harus buka market baru, dia harus buka database baru, dan dia sekaligus sambil belajar. Makanya harusnya kalau ada marketing baru itu seharusnya dikasih reward lebih besar di situ. Oke, nah ini konsep-konsep yang saya bilang artinya agama kita mengajarkan untuk kita butuh berani salah, berani mencoba, berani berinovasi. Nah ini sayang banget jarang dibahas di sekolah-sekolah yang memang berbasis Islam gitu ya. Nah kemudian kalau konsep rezeki ini udah banyak yang ngebahas lah, ini juga banyak di Google karena sudah banyak yang bahas, jadi saya nggak perlu perdalam lagi. Saya cuma pengen ngasih highlight saya tentang rezeki, terutama tentang takdir. Saya pernah nulis di buku saya, artikel saya bahwa qada itu default, qadar itu custom. Artinya gini, seringkali pengusaha kita tuh usaha kemudian bilang qadarullah nggak berhasil. Sering dengar kayak gitu nggak? Jadi lo udah jualan, udah ngelamar kerja, udah qadarullah nggak berhasil. Kalau saya sebagai coach saya akan nanya, udah berapa kali? Nah, ngelamar udah berapa kali gitu. Saya aja dulu untuk ngelamar kerja sampai 40 kali, 30 kali gitu kan. Keterima 5, tinggal dipilih mau ngambil yang mana gitu kan. Kemudian saya udah ikhtiar coach, sudah marketing coach, tapi omset nggak naik-naik. Saya tanya, semuanya udah kamu lakuin? Semuanya sudah saya lakuin coach, semuanya yakin, sebutkan 5. Udah pasang status, udah broadcast, udah. Siapa lagi? Nah, cuma 2. Padahal tadi bilang apa? Semuanya sudah saya lakuin. Artinya kalau kita bicara konsep sa'i ya, itu kan 7 kali ya. Sa'i 7 kali, ikhtiar. Kalau saya selalu bilang sama teman-teman gini, kamu sa'i di mana aja, nanti masalah zam-zam keluar di mana terserah Allah. Itu saya buat dalam konsep ikhtiar. Artinya kalau lu dikasih pekerjaan, nggak tahu mesti ngapain, buka market baru, buka database baru, akuisisi market, kita masih ngeblank nih, lakuin aja. Ada hadisnya saya lupa, istilahnya lakukan apa yang kamu bisa, sisanya Allah akan menuntun jalan. Terus saya bilang juga, kamu sa'i di mana aja, mau 7 kali gagal, 10 kali gagal, nanti air zam-zam keluar di mana itu terserah Allah. Nah itu konsep-konsep yang memang cukup powerful kalau dibawa ke dalam ranah organisasi atau bisnis gitu kan. Oke, ini mungkin beberapa hal yang ingin saya share. Mungkin ini sampai jam 8.55 ini udah masuk pertanyaan atau sesi yang lain? Ya, masuk ke sesi tanya jawab pertanyaan. Oke, saya lebih suka sambil jalan tanya jawab sih sebenarnya, meskipun sebagian mungkin saya nggak bisa jawab ya, karena saya bukan ahli hadis, saya bukan ustadz, saya akan mencoba membawa spektrum bisnis ke dalam value-value di agama gitu kan, dan sebaliknya gitu. Tapi banyak sekali yang saya juga baru sadar, oh ternyata ini maksudnya gitu. Meskipun terkadang ya, ada ayat itu sebenarnya sederhana, contoh nih ya, saya buka nih sebelum masuk pertanyaan. Jadi ini saya pakai beberapa hadis, nggak apa-apa biar saya nggak salah. Contoh tentang job desk, SDM dan operation. Kalau kita kaji surat Al-Isra gitu kan, ayat 84 itu katakanlah setiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Ya kan? Katakanlah setiap orang
berbuat menurut kalian masing-masing. Kalau bicara spektrum ini kayaknya nih membahas tentang takdir ya, membahas tentang kemampuan seseorang. Tapi beberapa guru yang nulis buku ini, saya lupa, ini membawa ini kepada spektrum bahwa kalau kita mengasih pekerjaan ke orang sesuai dengan keadaannya masing-masing. Kalau memang dia jagonya ngomong, kasihlah dia jatah divisi PR atau humas di organisasi. Kalau memang dia jago ngitung sama telaten dan suka di balik meja, kasihlah dia jadi bendahara. Kalau memang dia jagonya nge-leading tim atau komunikatif dan dia juga bisa bikin strategi, kasihlah jatah dia sebagai pemimpin divisi. Artinya banyak banget ayat Al-Qur'annya sebenarnya dia membahas tentang ibadah yang lain, tapi kalau dibawa ke dalam muamalah itu bisa lebih besar lagi. Dan ini yang ngebahas bukan saya, tapi profesor-profesor tentang muamalah. Bisa diguling sekalian. Nah, kemudian ada hadis yang lain, berikanlah pekerjaan upahnya sebelum keringatnya kering. Ini tentang masalah kita kepantasan kepada karyawan. Kalau di prinsip keuangan barat, jadi gini, kalau saya dipelajari sama guru-guru yang ala barat ya, jadi salah satu KPI atau faktor kesuksesan finance adalah, salah satu faktor kesuksesan seorang sales adalah mendatangkan uang sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya. Saya ulangin ya. Jadi kesuksesan atau KPI seorang direktur marketing adalah apa? Mendatangkan uang sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya. Tapi KPI, kesuksesan seorang direktur keuangan adalah uang keluar sekecil-kecilnya dan selambat-lambatnya. Artinya lambat-lambat bayar ke vendor, pembayaran 60 hari, kemudian gaji kalau bisa diencerit bonusnya, gitu ya. Sedangkan di konsep Islam nggak bisa. Kita harus berikan upah sebelum keringatnya kering dan secepat-cepatnya intinya gitu kan. Nah, kemudian ada lagi tentang surat An-Nisa ayat 58 tentang masalah amanat yang terakhir ini sering disebut nih, yang mungkin kita sering dengar ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, apabila suatu amanah disia-siakan, maka tunggulah saat kehancurannya. Maksudnya bagaimana amanah disia-siakan? Abu Hurairah bertanya, bagaimana meletakkan amanah itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, apabila suatu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya atau tidak fatonah. Ini saya bikin ya dalam kurung ya. Maka tunggulah saat kehancurannya. Artinya kalau kita menetapkan orang bukan pada posisinya, bukan pada kemampuannya, tunggulah tanggal kehancurannya. Karena banyak sekali organisasi yang salah menempatkan orang. Tiba-tiba kita bilang, ini orang nggak jago nih, buktinya gagal proyeknya, atau buktinya gagal pekerjaannya. Bisa jadi kita salah menempatkan orang itu. Kalau dalam bahasa di Amerika, misalnya right man, in the right place, in the right time. Udah dibahas sama Nabi 14 abad yang lalu. Right man, in the right place, in the right time. Nabi bilang, apabila suatu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya atau tidak fatonah, maka tunggulah saat kehancurannya. Jadi teman-teman banyak sekali ya literatur, beberapa ayat, hadis, perilaku Nabi atau sahabat yang kalau kita tarik di dalam sektor muamalah atau organisasi, ini dahsyat banget sebenarnya. Oke, mungkin itu dari saya, Mas Azam. Mudah-mudahan ini bisa membuat teman-teman jadi lebih melek lagi gitu kan. Dan yang lagi berusaha bisa lebih greget lagi lah usahanya. Jangan cukup puas gitu karena ladang amal kita masih dikit sekali. Kalau kata Zainuddin MZ, Nabi Adam aja udah di surga, ngelakuin kesalahan, dikeluarin dari surga. Nah, kita udah di luar, dosanya banyak, pengen masuk, siapa lo gitu kan. Ini kan sebenarnya kalimat jentil ya. Pernah dengar kalimat ini nggak? Nabi Adam aja di surga, ngelakuin satu kesalahan, dikeluarin. Kita di luar, banyak kesalahan pengen masuk, siapa lo gitu. Makanya kata Zainuddin MZ, perbanyaklah amal jariah. Yang kata dia, dan sini ngehok banget ya, saya tahu kok, gue tahu nih berapa rakaat sholat yang udah gue kerjain, berapa sedekah yang udah gue keluarin, berapa puasa yang udah gue jalanin gitu kan. Tapi rasa-rasanya belum cukup untuk masuk ke surga gitu. Karena ya tadi logikanya gitu kan. Ya artinya ya kita perlu banyak amal jariah. Lewat amal-amal yang memang bisa membawa dampak luar biasa. Artinya bisa bikin langit itu bergetar lah lewat amal kita gitu kan. Dan kita mati-matian kejar itu supaya kita bisa menyelamatkan kita di akhirat nanti. Ya, termasuk wakaf, kemudian rumah tahfiz, bikin masjid, membantu orang lebih banyak lagi. Gitu. Oke. Oke, baik. Terima kasih Mas Rusdawi Tribawa atas pemaparan materinya yang luar biasa dan insya Allah bisa memberikan wawasan untuk kita semua. Baik, dimulai dari periodisasi kehidupan Nabi Muhammad SAW yang pada waktu itu sebagai pengembala,
Beliau mengajarkan kita self control, time management, accounting, dan juga thinking. Lalu Rasulullah juga mengajarkan kita berbisnis dengan sidik, amanah, fatonah, tabligh. Kemudian Rasulullah SAW menyendiri dengan cara perenungan, penguatan, pengokohan, dan persiapan. Dan juga pada masa kenabian, Rasulullah SAW mengajarkan tauhid, akhlak, muamalah, dan negara dalam urusan politik, siasat. Kemudian di periode Mekah dan Madinah dengan adanya perbedaan kondisi dan lain-lain. Dan yang terakhir ialah fondasi bisnis dalam Islam yang mengajarkan kita mindset tentang big why, role model, self-development, dan juga konsep rezeki. Dan juga yang terakhir ialah perkataan dari Ustadz Zainuddin MZ bahwa perbanyaklah amal jariah. Untuk agenda selanjutnya ialah sesi tanya jawab tentang pemaparan materi yang telah diberikan oleh Mas Gus dari bawah. Teman-teman boleh langsung mencantumkan pertanyaannya di kolom chat yang nanti akan dibacakan oleh moderator atau juga boleh raise hand, lalu boleh langsung open mic. Oke, silakan untuk Mbak Lu Fadila Mujahidah untuk on mic. Ya, sebelumnya Afan Ustadz ini, Afan coach off cam ini karena mau safar. Jadi pertanyaannya kan ada sahabat Nabi juga Utsman bin Affan yang amal jariahnya itu sampai sekarang masih ada gitu kan, yang dulu sumur yang dibeli Utsman bin Affan gitu. Nah, untuk yang amal jariah dari yang kita bisnis ini biasanya apa ya yang bisa kayak Utsman, kayak sahabat Nabi kayak Utsman bin Affan gitu. Terus kalau sama satu lagi boleh ya coach ya soalnya. Untuk perjalanan ekspornya Nabi Muhammad SAW, jadi yang bawa barang dari negara ke negara itu boleh diceritain singkatnya nggak usah? Jadi biar ada pandangan sedikit lah tentang ekspornya Nabi Muhammad gitu. Sallallahu alaihi wasallam. Syukran coach. Siap. Langsung dijawab atau? Ya, boleh langsung dijawab, Mas Lutfi. Tadi pertanyaannya perjalanan Nabi ke berbagai negara ya. Ini saya udah. Iya Ustaz. Yang kedua. Ya. Kayak perjalanan ekspor. Tentang Utsman ya. Jadi gini, kebetulan saya diamanahi jadi direktur wakaf para Madinah. Ya, jadi teman-teman pernah istilah wakaf biasa banget ya, jadi kayak wakaf, zakat, infak biasa. Tapi tahu nggak? Ini ucapan banyak ulama, tidak ada satu peradaban yang berhasil tanpa wakaf. Artinya wakaf ini konsepnya dahsyat banget, dan bahkan Ketua BWI, Badan Wakaf Indonesia, bilang literasi tentang wakaf itu sengaja dihilangkan. Akhirnya kita keputus dari konsep peradaban kemasan Islam. Jadi makasih nih Mbak Lulu nanya nih. Jadi wakaf itu adalah kita menyerahkan harta kita kepada Allah, tapi menahan pokoknya. Kan kalau gitu simpelnya ya. Jadi menyerahkan pokoknya kepada Tuhan, tapi dikelola baik sama kita ataupun orang lain sebagai nazir, tapi hasilnya untuk bermanfaatan. Dan tidak ada satu peradaban pun di dunia Muslim yang tanpa ada wakaf. Makanya ada Mesir Al-Azhar bisa ngasih banyak ratusan ribu beasiswa dari zaman dulu sampai sekarang itu karena wakaf. Mungkin ada banyak ponpes di Indonesia yang bisa ngasih wakaf kepada ribuan santri, puluhan ribu santri itu karena wakaf gitu kan. Nah, kalau kita berbisnis itu diakadkan itu coba beraniin deh 5% sampai 10% itu adalah wakaf. Saya pun di Kebun Sehat alhamdulillah itu kita akadnya bersama Dr. Firda Akbar itu 30% kita wakafin saham kita. Artinya setiap keuntungan kita nanti sebelum kita bagi-bagi kepada dividen, 30%-nya kita wakafin kepada yayasan tertentu. Nah, cerita Utsman ini kan memang populer ya, artinya ketika suatu air zam, nah itu fardu kifayah tuh. Ketika suatu kaum punya kewajiban untuk menguasai air sumber air kehidupan, Nabi bilang siapa yang menguasai itu nanti akan dapat balasan surga gitu kan. Maka sahabat berlomba-lomba untuk membeli air itu dan diwakafkan. Nah itu sebenarnya tadi konsep dua tuh, fardu kifayah sama wakaf, itu keren banget. Dan kadar bagusnya pengelola wakaf sumurnya itu dia tidak hanya berhenti sampai situ, bukan hanya wakaf air tapi dikembangkan maka sampai membeli kebun sekitar-sekitarnya, dan kebun inilah yang kemudian berkembang hasilnya dijadiin beberapa aset yang lain termasuk hotel di
di daerah Arab Saudi, dan rekening sampai sekarang bertahan. Nah, kalau di Indonesia itu konsep wakaf itu udah banyak dilakukan sama pondok pesantren. Jadi pondok pesantren itu dilakuin di Indonesia, Pak Haji dikasih tanah wakaf, kemudian digedein jadi pondok, pondoknya berkembang, punya santri, kemudian uangnya digedein lagi, beli gedung sebelahnya lagi, kemudian punya santri lagi, punya santri lagi. Akhirnya bisa dibilang tuh orang itu sekali ngewakafin mungkin tahun 50-an, sekarang tahun 2022 itu udah ada yang tadi 1 gedung menjadi sekarang udah 10 gedung. Nah, mudah-mudahan hasilnya amanah ya. Sampai 300 tahun kemudian, 1000 tahun kemudian itu tetap ada. Ya seperti Al-Azhar. Al-Azhar itu kan konsep wakaf luar biasa. Artinya itu orang yang pertama kali bikin Al-Azhar itu sampai sekarang tuh di kuburan tuh kencerannya masih terus tuh. Orang pada ngaji, orang belajar agama, bener ya? Orang ngasih makan beasiswa muslim sedang belajar S2 di sana, celeng itu kalau misalnya kita berwakaf dan kebetulan ketemu nazir yang bagus, itu bisa jadi amal kita sampai nanti ratusan tahun, ribuan tahun. Nah, makanya sekarang BWI alhamdulillah di bawah ketuanya Pak, saya lupa namanya, saya tahu Pak Henry Tanjung, salah satu direkturnya, sekarang lagi gencar mengedukasi masyarakat tentang wakaf. Supaya kita tuh nggak hanya wakaf 3M. Masjid, madrasah, makam. Selama ini wakaf itu cuma 3M nih di Indonesia, bahkan di dunia ya. 80% itu hanya apa? Masjid, madrasah, makam. Padahal wakaf itu dari zaman Rasul itu contohnya udah ada. Ada wakaf sumur, ada wakaf baju perang, ada wakaf gerobak, ada wakaf kuda, ada wakaf dinar, ada wakaf apa lagi ya. Pokoknya wakaf itu spektrumnya luas, yang penting alat itu tidak habis pakai. Jadi kalau Anda pengen membantu petani, kalau memang Anda pengen untuk wakaf, jangan hanya tanahnya aja. Bisa mesinnya, bisa keboknya, bisa greenhouse-nya, bisa paralon saluran airnya, bisa apa lagi? Bisa apa namanya pabrik pemilahan berasnya. Nah, wakaf itu spektrumnya luas. Kalau misalnya Mbak Lulu mungkin secara bisnis belum besar-besar amat, Anda pengen bantu orang, kalau bisa jangan kasih kailnya apa ikannya, itu adalah infak, kasihlah perahunya atau pancingannya, itulah wakaf. Yang akan dipakai terus-terusan dan itu kan selama dia bisa makan dari pancingan itu, Mbak Lulu dapat namanya pahalanya. Itulah konsep amal jariah luar biasa. Oke. Itu jawabannya cukup menjawab Mbak Lulu atau awalnya pengen diketahui? Iya betul Ustaz, berarti emang sebetulnya yang pensiun sebenarnya di dunia ini kan ya misalnya ya beda kitanya umurnya stop tapi amalnya masih terus gitu kan, pahalanya masih lancar gitu, masih ngalir ya. Itu luar biasa. Ada yang tahu videonya ini? Soleh Atiyah? Oh, belum Coach. Wah, kalau saya ada waktu saya pengen putar videonya nih Soleh Atiyah nih. Mungkin kita silakan Google, saya kirim nanti ke Mas Azam ya. Silakan di-share ke teman-teman, itu keren banget itu. Dia itu pertama bikin perusahaan, kemudian dia mencari mitra ke-10. Artinya saham 100% dibagi 10, nah pas ke-9 kan kagok nih. 10-nya dikasih ke Allah nih. Artinya 10% saham dikasih ke Allah. Dengan akadnya adalah Allah akan menjaga bisnis dia. Nah, kemudian alhamdulillah lancar, bisnisnya bisa bikin madrasah, bisa bikin kampus, asrama, rel kereta, rumah sakit, kemudian desa-desa pada dibangun, diajarin bikin pertanian, peternakan, pada hidup semua, dan ketika dia meninggal, itu wakafnya udah bisa dibilang menguasai negeri bahkan, dan dia jenazahnya digotong oleh 2 juta manusia. Itulah Soleh Atiyah. Saya ada video bagus tuh, silakan dicek. Itu yang di Mesir itu ya, Coach? Iya, dan termasuk Al-Azhar itu adalah konsep wakaf yang aset wakafnya melebihi negara Mesir. Jadi kalau hitung-hitungan aset wakaf Al-Azhar sama negara Mesir, gedean Al-Azhar. Karena Al-Azhar punya semuanya, punya hotel, pertanian, punya pertambangan, punya segala macam. Dan itu semua ngalirnya untuk umat. Makanya dia bisa ngasih beasiswa ke ratusan ribu mahasiswa seluruh dunia, Al-Azhar itu. Karena konsep wakaf. Nah, teman-teman yang baru mulai dagang atau belum dagang, ayo kita geret supaya jadi pengusaha. Atau minimal kalau misalnya Anda nggak punya jiwa leadership risk taker ya, Anda bantu teman kalian lagi bikin usaha. Misalnya Mas Salim jago marketing, digital marketing, Mas Azam lagi bikin bisnis nih. Nah kalau bisa dukung Mas Azam untuk bisa membesarkan bisnis. Tapi gini, gue mau bantu perusahaan lo, gue digaji kecil nggak apa-apa, saham segini nggak apa, asalkan kita konsepnya wakaf 10%-nya atau 90%-nya. Nah bayangkan kalau sekian, UKM itu di Indonesia ada 65 juta di Indonesia. UKM ada berapa? 65 juta. Bayangkan 1%-nya aja ngelakuin itu, 10% diwakafin. Itu luar biasa itu.
Gitu. Itu konsep wakaf. Kemudian yang kedua, pertanyaan Mbak Lulu itu soal apa tadi? Perjalanan Nabi hijrah ya? Bukan hijrah, apa namanya, berjualan ekspor ya. Jadi saya literaturnya Iya. kurang lengkap. Prinsip ekspor di zaman itu. Iya, Mbak Lulu. Saya literaturnya kurang lengkap, tapi saya coba menjawab yang saya tahu ya. Nanti kalau ada yang salah tolong diperbaiki teman-teman. Kok nggak mau. Jadi gini, jadi zaman Nabi itu kan bisa dibilang nggak seperti sekarang ya, artinya dunia itu flat, bisa kirim apa aja pakai Alibaba, pakai DHL, enggak ya. Artinya satu kota A hanya punya misalnya jagonya di parfum, satu kota B jagonya misalnya di hasil-hasil kering pertanian, kota B jagonya di rempah-rempah, di kota C jagonya di permadani atau di karpet. Nah, itu Nabi melakukan itu, dia berangkat dari kota Mekah ke Madinah itu bawa misalnya 50 karavan, 50 unta. Dengan produk-produk, tentunya produk-produk yang dari Mekah. Saya lupa tuh produknya apa aja. Kemudian bawa ke Madinah, itu habis tuh 50, habis semuanya atau 50%. Kemudian uang lebihnya itu dibeliin lagi produk di Madinah, dibawa lagi ke ontanya lagi. Kemudian jalan lagi ke atas ke Damaskus, setengahnya lagi habis lagi, kemudian dibeli lagi sama barang lain yang ada di Damaskus. Jadi selama dia muter sini nih, jadi kalau ketika Nabi kita berdagang itu, dia ke Madinah habis setengahnya belanja lagi. Berangkat ke atas, habis setengahnya belanja lagi. Terus keliling sini sampai ke Basra, sampai ke bawah ke Oman. Seterusnya artinya selama 3 bulan itu dia tuh bukan sekali dagang, tapi berkali-kali dagang. Itu yang dibilang makanya kenapa Nabi dipercaya sama pembesar di di Quraisy, karena orang lain tuh dagang tuh paling 1 kali putaran hanya 2 kali dagang, tapi Nabi itu bisa berkali-kali untung. Karena Nabi itu selalu tepat waktu, bisa ngitung dengan tepat, bisa mencari supplier yang bagus, punya jaringan yang luas, bahkan dia hafal nama-nama supplier. Misalnya gini nih, kalau saya boleh kasih gambaran. Dan ini record dalam suatu kitab ya. Jadi kita ditanya, Nabi ketemu sama temannya misalnya di Damaskus ya. Antum, si Anu mana yang jual karpet gini, yang begini-gini, gini-gini. Kemudian si Budi yang jual panci, yang begini-gini, yang begini-gini. Si Jajang yang ini, yang gini. Nah, ini kaget tuh. Itu ditulis dalam sebuah kitab bahwa Nabi itu sangat hafal puluhan bahkan ratusan stakeholder dia. Namanya siapa, produknya apa, tinggal di mana, harganya berapa, kondisinya bagaimana. Itu yang disebut makanya Nabi itu disebut Fatona. Karena dia itu cerdas dalam mengelola stakeholder. Ini ada di ilmu bisnis, namanya stakeholder management. 1 semester itu kalau belajar. Nabi ada di situ. Makanya Nabi terkenal cerdas gitu, karena dia bisa hafal semua itu. Jadi ini perjalanan yang nggak mudah, karena ini gurun pasir, kemudian bawa karavan, bukan mobil, dan itu Nabi setiap dagang itu selama bertahun-tahun itu nggak pernah rugi. Nah ini saya bilang makanya sunnah Nabi itu, kita kalau bisa dagang itu ya, kita nggak menyalahkan teman-teman masih reseller atau dropship ya, itu langkah awal mengenal dunia bisnis. Yang penting terbiasa dagang, terbiasa ditolak, kemudian ngerti cara menawarkan, itu dulu ya. Tapi kalau harapan itu kalau kalian pengen mengikuti sunnah Nabi, ya perbesar lagi. Jangan cukup puas. Karena saya ketemu UMKM ya, saya udah 8 tahun bantu UMKM. Dia bisnisnya udah 20 tahun. Cabangnya 1, rame sih misalnya di Solo, di Jogja, cabangnya rame. Ibu kenapa nggak buka cabang? Jawabannya apa coba? Ini aja udah cukup. Anak udah gede, udah bisa kuliah, alhamdulillah bisa beli mobil, udah bisa pergi haji. Kenapa? Karena dia mengukur cukup itu karena ke dirinya dia cukup itu. Kalau kita kan pikir ini dan MZ ya. Kita tuh ngerasa tuh dosa kita masih banyak gitu. Kita perlu amal yang lebih besar lagi, amal jariah lebih besar lagi supaya bisa mengimbangi dosa kita yang masih banyak ini gitu. Artinya kalau misalnya banyak sekali loh, banyak teman-teman yang mungkin nggak lulus SD, nggak lulus SMP, tapi bisnisnya udah miliaran. Saya sering ketemu di daerah Kuningan, di daerah Jogja, di pedalaman, di Banyuwangi gitu kan. Pas saya tanya, ibu kenapa nggak buka cabang? Ibu kenapa nggak nyari investor? Kenapa nggak digedein? Yang ngerasa udah cukup gitu. Dia ngerasa udah menjalankan dagang, udah seperti Nabi, bisa hidupin keluarga, selesai. Artinya goals-nya kurang tinggi, karena goals-nya bukan akhirat. Buat dia goals-nya selesai, bisa sekolahin anak. Nah harapan saya, teman-teman mumpung masih muda, silakan pupuk sedini mungkin rasa haus untuk mengejar akhirat. Nggak salah kan ya? Bismillah ya. Insya Allah kalau teman-teman punya rasa seperti itu ngegas terus tuh. Teman-teman nggak akan tidur lebih dari 4 jam sehari. Saya percaya. Karena saya udah ngelakuin itu. Saya sampai sekarang itu tidur cuma 4 jam. Sehari 4 sampai 5 jam. Andai pun saya tidur lebih cepat, jam 10, jam 3 udah kebangun biasanya. Kalau dulu zaman gini, saya tuh tidur 4 jam karena ngikutin Habibie.
ikutin tokoh-tokoh besar. Habibie mah 3 jam. Selama dia 40 tahun tidur 3 jam sehari. Saya baca tokoh-tokoh besar itu nggak ada yang tidur di bawah 4 jam. Nabi Nabi katanya habis itu suruh tidur. Ya benar tidur, tapi kan jam 1 bangun sampai subuh. Jangan suka nyari alasan. Kan bilang gitu ya, kata Nabi habis Isya disuruh tidur. Ya dia bangun jam 1 sampai subuh sholat gitu, makanya kakinya pada bengkak-bengkak gitu kan. Nah, kalau dulu saya ngikutnya hanya orang-orang barat. Ngikut biografi besar bahwa tidur hanya 4 jam. Saya waktu di Bandung dengan hawa dingin, saya nggak mau bawa TV dan kasur. Tidur di tikar Palembang. Kenapa? Supaya nggak nyaman tidur. Saya pengen kayak orang besar itu. Karena punya mimpi saya pengen jadi orang besar. Tapi mimpinya dunia bukan akhirat. Akhirnya kebiasa sampai sekarang tidur hanya 4 jam sampai 4 jam sampai 5 jam sehari. Kalau dulu dipakai buat sesuatu yang nggak jelas, sekarang alhamdulillah ya bisa yang lain-lain gitu. Alhamdulillah bisa tahajud, bisa mengkaji Al-Qur'an gitu kan. Mudah-mudahan bisa istiqomah terus. Mudah-mudahan kejawab ya, Bu Lulu ya. Mbak Lulu. Iya, Coach. Ya berarti betul memang kalau yang harta yang dipegang orang Muslim itu lebih baik gitu ya. Oh iya dong. Mhm. Harus dikuasai Muslim. Mhm. Oke. Iya. Ada lagi yang lain atau sudah? Ya terima kasih Coach. Sama-sama, Lulu, Mbak Lulu. Baik, terima kasih untuk Mas Buca atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Saudara Azam Kasuba. Kami persilakan. Izin Coach nih mau bertanya. Jadi dalam berbisnis itu kan dalam mengambil keputusan pasti harus hati-hati sekali ya. Siap. Terus apalagi kita sebagai umat Muslim kan harus mengambil keputusan yang basicnya harus masih dalam koridor agama begitu. Nah, tapi yang kita lihat sekarang kan maksudnya kayak kalau kita tetap terus di koridor agama begini, kayak sekarang hulu dari apa bisnis yang kita punya sekarang kan punya orang non-Muslim semua begitu. Apakah nggak ada pintu lain gitu biar gimana kita tetap bisa bersaing sama mereka dengan cara mengikuti mereka berbisnis, kayak misalnya bukan anekdot berarti berbisnis berarti nggak usah jujur ya, mungkinnya tetap dengan koridor Islamnya begitu. Bagaimana biar kita bisa bersaing begitu sama mereka. Kayak misalnya sekarang kan perusahaan-perusahaan besar misalnya dengan omset yang miliaran-miliaran, itu kan bisa aja mereka sebenarnya biar ngelapor di pajaknya tuh cuma dapat segini padahal dapat lebih banyak kan, itu mungkin sebenarnya nggak amanah kan. Apakah kita boleh juga melakukan hal seperti itu atau enggak? Dan di luar itu juga kan kita sebenarnya udah membayar zakat ya yang hukumnya wajib gitu. Jadi kira-kira gimana itu Coach? Biar kita bisa bersaing sama mereka dan agar kita harus punya strategi khusus gitu untuk bersaing lah sama mereka. Oh, ini pertanyaan keren nih. Jadi ini ada 3 pertanyaan sebenarnya. Yang pertama, gimana kita berikhtiar kalau misalnya ekosistemnya masih kayak begini non-Muslim gitu ya, infrastrukturnya, bahan bakunya, loh kok lobet. Ya di Islam tuh lengkap Mas. Jadi ada namanya konsep darurat kan ya. Ya kan, bahkan sesuatu yang sudah zatnya valid haram aja kalau darurat kita boleh makan gitu kan. Artinya kita ada maqasid syariah. Kita lihat mana yang lebih maslahat. Kalau kita nggak menguasai ini di sisi, misalnya kita nggak bisa menguasai di hulu, utamakan kita usahain di sisi trading. Ya, sekarang sudah terlanjur lah, nasi sudah jadi bubur ya. Hulu-hulu dikuasain sama Unilever, sama yang besar-besar gitu kan. Kita nguasain trading dulu ya Mas, nguasain trading. Kalau misalnya kita nguasain trading, kita punya sekian ratus cabang, kita bisa ngatur hulu nanti. Dengan tujuan ya kita akan mengangkat marwah Islam, pengusaha-pengusaha muslim yang lain. Itu yang pertama. Setuju ya? Dan yang kedua, kita takut melangkah karena hukum-hukum Islam tadi gitu ya. Tadi saya udah bahas tuh, di Islam tuh nyuruh kita untuk trial and error, nyuruh kita untuk beristihad. Kalau kita nggak tahu hukumnya apa, kita udah googling, nanya guru nggak ada yang bisa jawab, jalanin dulu aja Mas. Kan kata Islam kan kita beristihad. Kalau misalnya salah 1 pahala, kalau benar 2 pahala. Artinya semua konsep Islam itu udah mendukung banget. Ya, jadi yang pertama konsep darurat, tapi tujuan kita tetap pengen membesarkan Islam, kita jalanin dulu sampai satu titik kita bisa membalikan itu semua. Ya, syukur-syukur bisa berjamaah ya. Yang kedua, ya takut salah karena mengambil hukum. Pertama cari tahu dulu gurunya, bukunya atau googling. Kalau nggak ada, tanyalah fatwa pada hatimu. Benar nggak di situ nggak? Jadi kalau kita udah ikhtiar tapi nggak temu jawabannya, tanyalah fatwa kepada hatimu. Tentunya soal belajar ya. Kemudian yang ketiga tadi apa tuh? Masalah pajak.
Nah, pajak ini ya masih perdebatan ya. Ada sekian ulama bilang ya pajak ini seharusnya nggak usah bayar, tapi ada yang bilang ya, kita harus ikut sama ulil amri. Setuju nggak? Dan di Indonesia itu udah berlaku, Mas. Kalau kita bayar zakat sekian, itu bisa ngurangin pajak. Artinya kalau kita udah bayar zakat 2,5%, kita nggak perlu bayar pajak lagi 10%, tapi 7,5%. Artinya sesuatu yang masih bisa diperdebatkan, kita berdamai dulu aja lah. Toh kita juga misalnya belum punya kuasa untuk merubah itu, kecuali kalau kita memang udah di posisi di sana gitu kan. Kita ikut arus dulu aja. Agama juga bilang ikuti ulil amri, jalanin dulu aja. Mudah-mudahan kita berdoa digunakan untuk yang hal yang benar gitu, Mas. Itu aja sih, Mas. Jadi kalau masalah pajak. Terus yang ketiga tadi apa? Yang keempat ada lagi sebenarnya. Oh, masalah kecurangan pihak korporasi. Nah, ini sebenarnya 4 pertanyaan yang saya nangkep nih. Makanya Mas Ajam ngomong cepet, ini 4 pertanyaan nih. Saya juga jawabnya cepat. Nah, dulu zaman Nabi pernah gini, Mas. Dan ini prinsip bagus ya. Ya Rasul, kita nggak bisa gini terus nih. Kita akan kalah sama Yahudi. Karena kalau Yahudi jualan itu dia untungnya besar. Loh, kok bisa? Tolong ceritakan. Ya soalnya kalau Yahudi jualan 1 kilo, sama dia dikurangin. Nah, kalau kamu gimana jualnya? Ya kita kalau jualan 1 kilo, 1 kilo. Kayak gitu ya? Kisahnya ingat nggak? Kata Nabi, kamu salah. Kalau orang beli 1 kilo, lebihin lagi jadi 1,2 kilo. Loh, kok gitu Rasul? Jalanin aja, samina wa ata'na. Akhirnya selama berbulan-bulan, seluruh pedagang muslim itu, kalau orang beli 1 kilo, dilebihin 100 gram sampai 200 gram. Akhirnya berita itu kesebar ke seluruh jazirah Arab. Enakan berdagang sama pedagang muslim yang tanpa jenggot, tanpa kumis, berjenggot tebal. Itu adalah brand recognition. Nah, kita kalau ngomong brand panjang lagi nih, saya sempat ngajar brand. Ada brand recognition, ada brand value. Brand value-nya adalah jujur, kemudian melebihkan dagangan. Brand recognition atau identity, brand identity adalah pakai jenggot tapi nggak pakai kumis. Itu perintah Nabi kan? Karena dulu ada perdebatan, ya Rasul, saya pengen dagang sama pengusaha muslim, gimana caranya? Semuanya orang Arab semua, hidung mancung-mancung, ngomongnya anak ente semua gitu kan. Oh ya udah, bicarakan kepada semua umat yang cowok, tipiskan kumis, dan makan jenggot. Itulah menjadi brand identity umat muslim di pasar Yahudi. Kemudian kasus keduanya, ini benar kan? Kisah ini sering dibahas kan, tapi nggak tahu konsepnya kan. Nah, pas kedua bilang, ya Rasul, ini gimana nih? Korporasi pengen curang terus nih. Untung dia gede, untung kita kecil. Kenapa kamu bisa gitu? Karena dia dagang dicurangin. Untungnya gede. Kita untungnya nggak sama dia. Kata Rasul, oh kamu salah. Kalau jual 1 kilo, kasih 1,2 kilo. Kok gitu Rasul? Samina wa ta'na, dijalanin. Nah, karena umat muslim serentak melakukan itu, akhirnya ada berita beredar, dan ini adalah brand heaven, bukan brand hell. Kalau Yahudi jadi brand hell. Kalau dagang sama umat muslim itu lebih enak, karena lebih berat. 1 kilo umat muslim lebih berat daripada 1 kilo orang Yahudi. Akhirnya umat muslim bisa menguasai perekonomian. Dan setelah itu akhirnya Nabi memisahkan antara pasar muslim sama non-muslim. Karena dulu awalnya riba kan hanya transaksi yang seperti A sama B sama C. Karena melebar, akhirnya pasarnya dipisah supaya lebih clear yang mana halal, yang mana haram, yang mana suka. Kejawab semua nggak? Benar-benar kejawab ya, Mas Azam ya? Dengan singkas. Jadi konsep di zaman sekarang tuh udah dijawab semua sebenarnya, Mas. Secara prinsip ya, saya nggak bilang secara praktikal, secara prinsip itu udah ada jawabannya zaman dulu. Baik itu di zaman Nabi maupun sahabat, tapi kita nggak mengkaji, itu aja sih. Makanya saya amazed banget, kagum, pengen belajar lagi, pengen tahu apalagi sih yang belum keungkap gitu kan. Hal-hal yang sebenarnya kita sering dengar ya, tapi nggak dikaitin sama itu, benar nggak? Kan kisah ini saya dengar, apalagi kalian sekolah di kampus muslim, pasti sering dengar, tapi nggak dikaitin sama praktek di lapangan gitu. Oke. Waduh, makasih banyak nih Coach. Siap. Baik, terima kasih Mas Musda atas jawabannya. Ada pertanyaan selanjutnya dari saudara Ramadan Muhammad Faza. Izin bertanya saya Faza, Coach, setelah Nabi menjadi Rasul, fokus kisahnya sudah tidak lagi soal perniagaan. Apa Coach tahu masihkah Rasul berniaga selama aktif berdakwah? Seperti apa model bisnis beliau di rentang waktu ini? Terima kasih. Makasih Mas siapa? Mas Faza. Mas Faza. Tadi saya bilang, jadi periodisasi Nabi sebelum jadi Nabi sama setelah jadi Nabi itu memang beda banget. Jadi Nabi itu mempraktekkan apa-apa yang sebenarnya akan dikeluarkan menjadi Quran atau hadis. Kan hadis itu apa yang diucapkan, apa yang diperbuat, apa yang didiamkan. Setuju ya? Nah, itu semua udah dilakukan sebelum dia diangkat jadi Nabi. Jadi artinya kalau kita bicara perniagaan setelah Nabi, Nabi bisa dibilang itu ketika diangkat jadi Nabi hanya fokus berdakwah. Karena semua bisnisnya dihandle sama manajer-manajernya atas kontrol Siti Khadijah.
Jadi ini luar biasa keren loh perpaduannya gitu kan, makanya keren banget. Nah, prinsip-prinsip dagang Nabi, jadi gini, setelah menjadi Rasul, tapi kan mengeluarkan syariat ya, harus jujur, harus amanah, harus bayar upah secepatnya, harus tepat, harus sesuai dengan job desk-nya, harus sesuai dengan akadnya, kemudian jangan takut rugi, ayo mencoba, inovasi. Saya udah berulang gitu kan, itu semua dikeluarkan setelah Nabi jadi Rasul. Tapi prakteknya udah lakuin Nabi sebelum jadi Rasul prakteknya. Jadi kalau misalnya kita pengen dualisme gitu, silakan dicocokkan. Memang nggak ada bukunya, masih jarang banget yang gitu. Artinya kita silakan sering-sering pengusaha, orang yang ngerti fikih, maupun orang yang ngerti fikih, silakan dikaji. Mudah-mudahan ini bisa kayak gini nih. Teman-teman pernah dengar hadis-hadis ini nggak? Ini hadis menurut saya juga cukup tersembunyi ya, karena tutupan sama hadis pernikahan sama poligami. Saya apa ya, agak ngegas ya, karena sering banget ngebahas soal gitu, tapi yang kayak gini-gini jarang dibahas gitu. Contohnya nih tentang apa ya? Bahkan Cak Nun pernah bilang sebenarnya rumus untung itu gampang, dia bilang. Kenapa? Karena kalau emang Allah pernah bilang kalau lu ikhtiarnya kencang, rezeki lu gede. Kalau lu kerjanya lebih keras, rezeki lu lebih gede. Kalau lu modalnya lebih banyak, rezeki lu gede. Atau pendapatan lu enggak. Allah udah janji itu kalau lu bersyukur tambahin lagi. Kalau bersyukur tambahin lagi gitu. Kalau sedekah tambahin lagi. Sebenarnya rumus-rumus itu udah ada di Islam, cuma kita masih mengharapkan hitung-hitungan dunia. Oh, kalau pengen sukses modalnya digedein. Kalau pengen sukses tambah reseller. Kalau pengen sukses tambah distributor. Kalau sedangkan di Islam adalah dua sebenarnya yang kuat, itu adalah sedekah sama syukurnya. Kayak gitu-gitu. Itu prinsip, karena itu udah dilakuin sama Nabi zaman dulu. Semua disyukurin apapun yang dapatkan. Ini yang hadis-hadis yang jarang banget dibahas. Yaitu hadis riwayat Abu Daud nomor 3510. Jadi konsepnya itu adalah keuntungan adalah imbalan atas kerugian. Coba maknai deh. Kalian nangkapnya apa? Keuntungan itu adalah imbalan atas kerugian. Ini ada riwayatnya bagus banget nih. Nah, ini artinya gini loh. Dan ini sekarang guru-guru bisnis pada ngomong kayak gini. Kalau lo pengen buka bisnis, itu udah pasti rugi. Untung itu bonus. Karena kalau kita buka bisnis, kita rugi apa? Rugi waktu. Benar nggak? Rugi tenaga, rugi pikiran, apalagi rugi aset, misalnya laptop dipakai sampai jebol, rugi kuota. Kalau ada rugi modal jadi 6 ya. Jadi apa? Rugi waktu, tenaga, pikiran, persahabatan, aset pribadi, modal. Nah, karena kita kalau mau rugi itu hanya modal doang. Wah, gue rugi nih, misalnya bisnisnya rugi 10 juta sama teman gitu kan. Padahal sebelum 6 itu sebenarnya 5 udah rugi nih kalau bisnis nih. Nah, Nabi udah bilang, keuntungan itu adalah imbalan atas kerugian. Jadi kalau kita berbisnis itu hitungnya udah rugi nih, ini udah rugi nih pas ini. Kalau ada untung itu bonus. Artinya cuma orang-orang yang berani ngambil kerugian yang akan dapat untung. Coba ulangin. Cuma orang yang berani ngambil kerugian itu akan dikasih untung sama Allah. Nah, konsep ini jarang diajarkan di kelas-kelas. Dan ini baru sekarang-sekarang nih, di 3 tahun terakhir banyak guru-guru bisnis bilang, kalau lo pengen masuk bikin bisnis, itu ruginya dulu. Misalnya gini, saya pengen bikin bisnis kebun sehat. Oke, kira-kira butuh gudang sekian, butuh manpower sekian, komputer sekian, sekian. Nah, saya udah hitung nih, saya bilang sama Pak Dokter, ini kita bakal rugi sekian. Anggap ini rugi nih, sekian juta gitu kan. Kita jalanin. Kalau untung kita nggak tahu, terserah Allah kalau untung. Tapi ini udah pasti rugi nih. Karena kita udah hitung butuh gudang sekian, sewa sekian, SDM sekian, komputer sekian, kemudian packaging sekian gitu kan. Jadi bahasa kita udah ngelok nih. Jadi best worst case-nya adalah rugi sekian. Jadi kalau kita perhaps for the best case, but prepare for the worst case. Berharap kepada yang terbaik, tapi persiapan terbaik yang terburuk. Nah, kalau bisnis itu artinya gini, bisnis itu is about manajemen resiko. Nah, kalau bahasa manajemen baratnya, bisnis is about manajemen resiko. Kelola resikonya, untung itu adalah bonus. Nah, ini tadi Pak yang nanya ya, artinya banyak banget prinsip-prinsip Islam itu yang keren banget kalau ditariknya itu ke spektrum yang lebih luas gitu. Bahkan ada hadis lagi yang saya sering kasih ke sales saya punya sales dulu banyak ya. Kalau dia sedih karena dibatalin transaksinya, saya selalu bilang nih, hadis riwayat Abu Daud Ibnu Majah, barang siapa yang menerima pembatalan transaksi yang diminta kembali oleh seorang muslim, maka Allah akan memaafkan kesalahannya pada hari kiamat nanti. Pada dengar hadis ini enggak? Jarang dibahas emang. Artinya banyak banget. Ya kan hadis ada 7.000 ya, Sahih Bukhari ya.
banyak banget hadis yang jarang dikeluarkan di kelas-kelas atau di kajian-kajian seperti ini. Mudah-mudahan sih sekarang teman-teman udah mulai ada ini, pelajari, keluarkan ke yang lain ya, mudah-mudahan ya. Oke, cukup menjawab ya. Jadi Nabi udah nggak dagang lagi ya ketika sudah jadi Rasul ya. Semua diserahkan ke manajer-manajernya. Dia sudah jadi komisaris pasif. Hanya terima dividen. Oke, baik, terima kasih Mas atas jawabannya. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir dari peserta sebelumnya. Ini di Malaysia udah jam berapa sekarang nih? Kalau di sini udah setengah 10. Nggak apa-apa? Ini jam 22, jam 10. Oh, jam 10, siap. Jam 10 lewat 22 menit. Nah, masih lajang semua kan? Oh iya, kalau ada yang statement saya salah atau kurang tepat tafsirnya, silakan kita diskusi aja, nggak apa-apa ya, daripada ntar ngedumel setelah belakangan. Karena saya bukan ahli hadis, saya bukan ahli fikih, tapi saya mencoba mencerna pengalaman saya gagal 15 kali bisnis, kemudian cari literaturnya, ketemulah ini gitu kan. Dan beberapa dibahas juga oleh ulama-ulama besar kayak Gus Baha, Adi Waman Karim, Harazi Hashim, Buya Syakur, pernah ngebahas dan itu saya capture dengan baik, sangat baik saya tampilkan di sini gitu. Mungkin kalau saya mau tanya satu kali lagi boleh nggak, Coach? Silakan. Kalau ingin memulai bisnis ekspor impor tuh kira-kira apa yang harus kita siapkan dan kira-kira bagaimana gitu nanti selama berjalannya begitu. Saya ambil contoh ini deh, ekspor apa namanya itu buah kelapa. Jadi nanti buah kelapanya diolah bisa jadi minyak kelapa, bisa jadi VCO dan lain-lain gitu. Saya 8 tahun ngajarin bisnis UMKM, punya 12 modul yang saling terintegrasi, ada 12 pertanyaan yang harus dijawab untuk menjadi bisnis yang sukses. 12 pertanyaan itu ya, dari mulai mempertanyakan apa namanya produknya, kemudian USP-nya, keunikannya, kemudian market size-nya, bagaimana struktur organisasinya, bagaimana struktur keuangannya gitu kan. Tahu nggak pertanyaan pertamanya apa yang dibikin oleh guru saya? What is the problem? Kan ada 2 pertanyaan nih. What is the problem? Who has the problem? What is solution? How big is the market? Why do people choose you? Dan seterusnya sampai 12. Nah, jadi kalau pengen bikin bisnis itu pertanyaan adalah what is the problem? Masalah apa yang mau kita pecahkan di masyarakat? Kalau kata Seth Godin, jangan kamu menjual produk yang bisa kamu buat, tapi buatlah produk yang bisa kamu jual. Ulangin. Jangan kamu memaksakan menjual produk yang bisa kamu buat. Misalnya, lu bisa bikin gado-gado, lu jual gado-gado. Lu bisa bikin lemper, lu jual lemper di situ. Enggak, tanya dulu. Ini kajian ibu-ibu butuhnya lemper apa lontong, apa risol. Kalau butuhnya risol, ya bikinlah risol. Kalau nggak bisa, makelon. Nah, saya balik lagi ya. Berarti pertanyaan pertama adalah what is the problem? Cari tahu problem di orang luar tuh apa. Misalnya gini, antum pengen jual ke Thailand gitu. Thailand tuh butuhnya apa? Kan pengen ekspor kan? What is the problem? Nah, itu ada sejarahnya di Islam ketika Abdurrahman bin Auf pengen disaudarakan dengan kaum Ansor. Orang terkaya di Madinah bilang, saya orang terkaya di Madinah. Kamu butuh apa? Saya kasih harta saya dan istri saya. Ada kan? Misalnya kan? Apa ucapan Abdurrahman bin Auf? Antara saya ke pasar. Semoga, dulu itu kalimat kedua. Semoga Allah merahmati kamu dan keluargamu. Gitu kan? Dulani ilasuk. Benar nggak? Tunjukkan aku pasar. Nah, artinya modal bukan yang pertama, relasi bukan yang pertama, aset bukan yang pertama, tapi apa? Tunjukin aku pasar. Dia pengen tahu di pasar itu butuhnya apa aja. Dalam waktu sehari, Abdurrahman bin Auf bisa tahu, oh ternyata di Madinah itu butuhnya alat cangkul padi, kemudian alat bajak, sama apa gitu saya lupa. Karena Madinah itu adalah pertanian, Makkah itu perdagangan. Makanya Nabi pernah bilang, ini ada hadisnya lagi, Nabi pernah bilang, orang muhajirin jangan ngurusin pertanian, orang Madinah jangan ngurusin perdagangan, kolaborasi, dipersaudarakan. Kita selama ini belajar hanya mempersaudarakan doang kan? Oh, muhajirin sama ansor. Enggak, Nabi bilang itu ada kalimat yang jangan dibahas tuh. Orang Mekah itu trading, orang Madinah itu produksi. Merger dong.
gitu loh, merger. Makanya, nah Abdurrahman bin Auf dia emang dengan kapasitasnya dibilang dulu nih langsung tunjukkan aku pasar gitu kan. Di pasar dia bilang, oh ternyata banyak orang butuh pacul sama alat pajak dan sebagainya. Akhirnya dia cari vendor, ditawarkan ke orang tanpa modal. Nggak sampai 5 tahun dia menjadi orang terkaya di Madinah. Dengan kemampuan dia, dengan skill dia negosiasi, skill dia menawarkan, cara dia melihat market segmen, melihat problem di market, cara menjual, cara bagi hasil. Nggak nyampe 5 tahun, yang tadinya dia nol, cuma bawa baju doang, bahkan istri dan harta ditinggalkan, Abdurrahman bin Auf jadi orang terkaya di Madinah. Tunjukkan aku pasar. Nah, jadi mulai di situ bukan berangkat dari kelapanya, tapi lo pengen ekspor ke negara apa, butuhnya apa, berapa banyak, speknya apa gitu. Jadi misalnya negara Thailand butuhnya apa, speknya apa, dengan harga berapa, dengan term seperti apa, dengan gimana. Cari ke Indonesia, ada nggak barangnya? Kalau nggak ada, jangan mulai. Karena nanti sakitnya tuh di sini. Artinya kalau kita mulai dari produk kita akan berdarah. Kita akan bakar duit, uji coba gitu kan. Jadi terlalu banyak try and error-nya. Saya nggak bilang try and error nggak boleh ya, tapi konsepnya itu adalah cari dulu masalahnya apa yang mau kita selesaikan. Kayak misalnya istri Anda bisa bikin gado-gado, tapi ada lokasi di kawasan kampus, buka gado-gado. Ya nggak cocok lah. Mahasiswa kan sukanya apa? Teriyaki, spaghetti, burger, atau KFC KW, bener nggak? Gado-gado kurang laku di kalangan mahasiswa. Tapi kalau Anda punya gado-gado, kebetulan rumahnya di daerah perumahan yang udah sepuh, banyakkan pensiun atau orang yang di atas 40, insya Allah gado-gado laku. Nah, seperti itu ya. Jadi dulani ila suq, tunjukkan aku pasar. Apa masalah yang ada di pasar gitu? Atau apa masalah orang di sana gitu? Kita penuhi kebutuhannya di situ. Oke, tapi gini, maaf nih mungkin perpanjang sedikit. Tapi kalau misalnya kita punya sumber daya alamnya, tapi problemnya nih nggak connect dengan sumber daya alam yang kita punya nih, itu harus kita berdayakan atau kita tinggalkan aja begitu, Coach? Maksudnya untuk diekspor? Iya. Oh ya, itu gini, kalau kita berangkat dari produksi, bukan berangkat dari pasar, kita harus R&D dulu, riset. Misalnya kita berlimpah kelapa, kita pengen ekspor ke Thailand, ya tanya, Thailand butuh kelapa nggak? Oh butuh juga ternyata, kelapa yang seperti apa? Nah, kan kelapa ada jenisnya kan? Ada kelapa yang tua, ada yang muda, ada yang hijau, ada yang kelapa Sumatera, ada yang kelapa apa. Jadi kita cari tahu, oh ternyata kelapa yang ukuran segini, yang nggak terlalu manis, yang udah dikupas kulitnya, tinggal ditujus keluar airnya. Teman saya bisnis kelapa tuh, mahasiswa saya. Saya bilang kalau kamu pengen jual ekspor, jual kelapa kayak begitu. Jadi bukan kelapa yang gelondongan bulat masih utuh, enggak, yang udah dikupas dulu. Kemudian ada katupnya kayak Coca-Cola, tinggal buka minum gitu kan. Dengan kisaran harga 15.000. Artinya pada koko kelapa bakar. Nah itu artinya ketika kita punya sumber daya alam kelapa, nggak ujuk-ujuk langsung jual kelapanya gitu, ngerti nggak? Speknya seperti apa? Kemudian yang ukuran seperti apa? Yang harga berapa? Artinya kita mesti riset. Jadi kalau kita pengen ekspor kelapa kek atau misalnya sawit kek atau kopi kek segala macam, itu harus disesuaikan dengan rasanya orang Eropa atau orang yang misalnya kita pengen ekspor ke Jepang, pengen ekspor ke Vietnam, itu mesti disamakan. Oke, makasih Mas Ramdan. Diolah sesuai kebutuhan pasar brother. Wah, sip, mantap. Ini kayak calon eksportir nih. Sip. Baik, terima kasih. Kayaknya pengen jadi pengusaha beneran nih Azam nih, beneran. Mas Azam. Tanya-tanya dulu, Coach. Ya, mudah-mudahan di sana ada pendampingnya. Mas Ramdan ketawa. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini malam ini luar biasa. Ini ternyata banyak juga yang penasaran ya sama dunia bisnis ya. Oke, baik. Terima kasih Coach atas jawabannya dan semoga insya Allah terjawab, Saudara Azam. Oke, untuk agenda selanjutnya ialah kita akan mengadakan sesi foto bersama dengan narasumber dan juga para peserta. Dan juga para peserta kami sarankan untuk on cam. Saya berikan kepada operator. Baik teman-teman, sekali lagi kami sarankan untuk para peserta untuk open kamera. Wah, muncul semua muka tidurnya nih. Ya, apa kabar semuanya?
Ada Mas Ibrahim, Armen Solis, Farisi Muhammad. Oh, ini Lulu. Ada Mbak Ursila. Siap? Udah nih. Ada lagi yang mau buka? Oke, yuk. Nah, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, kasih banyak. Baik, terima kasih Kak Ursila. Oke, sampailah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sampailah kita di penghujung acara kita hari ini. Sekali lagi saya selaku moderator dan mewakili Forum Tarbawi International Islamic University Malaysia ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber, Mas Musdiri Bawah, dan para peserta yang sudah hadir hingga penghujung acara. Saya juga memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi wal taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak, Coach. Ya, mohon maaf juga ya. Coach. Kalau ada salah-salah mohon maaf ya. Dikoreksi kalau ada yang salah ya. Ya, mohon doanya juga Coach biar cepat closing juga. Asik. Amin. Siap. Syukron Coach. Izin pamit ya. Terima kasih banyak, Coach. Ya, mudah-mudahan bisa silaturahmi lagi ya. Sukses semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.